Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Boleh nih open cam ya, kita bisa ketemu, lihat wajah cantiknya, supaya nanti waktu sesi disampaikan, semuanya dapat lebih mengerti dan juga langsung masuk dan kita bisa terapkan. Selamat pagi semuanya, pagi-pagi. Yang dari Jakarta nih, sudah hadir belum? Surabaya, Surabaya mana suaranya Surabaya? Ya, pagi, selamat pagi. Ada Francisca, ada Pak Yidi, Deviana. Oke, ayo nih teman-teman kita open cam dan juga undang teman-temannya yang lainnya supaya kita bisa belajar sama-sama. Hari ini ada luar biasa ya pembicara kita, pemateri kita luar biasa. Sudah berpengalaman, pengalamannya tidak diragukan lagi karena hasilnya sungguh luar biasa. Thank you nih Pak Yidi sudah open cam. Kak Temi, ada Ciros juga. Wow, halo. Hai Kak Destin, apa kabar? Yeay. Oke, siap nih ya teman-teman ya semuanya belajar bersama dengan leader-leader kita yang luar biasa. Oke, sudah ada 4.000 orang nih yang bergabung nih. Masih kita mau ajak teman-teman lagi ya. Kita masih ada tunggu 1-2 menit lagi supaya teman-teman tidak ketinggalan. Karena materi malam hari ini sangat penting banget gitu ya. Oke, jangan lupa kita ya. Nah, hari ini kita mau aktif. Kita nanti mau aktif kalau ada pertanyaan dari narasumber, tolong dijawab di kolom chat. Sehingga apa yang dibagikan, waktu yang sudah kita keluarkan, alokasikan di sini tidak sia-sia. Karena kalau cuma setor muka aja nih, setor nama, nggak ada gunanya ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita mau interaksi supaya materi-materi yang disampaikan bisa berguna nanti gitu. Halo Kak Marina, selamat pagi. Yuk kita undang teman-teman lagi masuk Pagi. supaya pagi bisa segera dimulai. Oke, oke, mari kita lihat nih. Kita mulai ya. Ah, ada yang sudah tahu belum siapa hari ini narasumbernya? Boleh dijawab di kolom chat. Siapa hari ini narasumbernya? Mana nih jawabannya? Ya, 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 ya. Oh, sudah ketahuan ya. Upline-ku. Upline-ku siapa nih? C. Sophie dan Ko Alex. Ya, tidak asing lagi ya namanya ya. Luar biasa leader kita. Kita lihat dulu uh, siapakah sosok leader kita hari ini. Ya, yang pertama adalah Ibu Sofia Utami Dewi. Beliau adalah Star Crown Indonesia, stakeholder HDI, royalty winner, cash award winner, trip winner, smart skin advisor advance, dan juga trainer dari Billionaire Support System. Luar biasa ya. Siapa lagi kita kalau oke, Halo, yang selamat pagi. Pagi Dona. Pagi semua teman-teman. ya. Selamat pagi, Ci Sofi. Selamat pagi. Oke, Pagi. yang kedua pembicara kita yang kedua adalah Bapak Christian Alexander. Bapak Christian Alexander juga merupakan Star Crown Indonesia, royalty winner, trip winner, dan juga trainer dari Billionaire Support System. Selamat pagi, Pak Alex. Pagi, Bu Dona. Pagi semuanya. Selamat pagi, luar biasa. Kita hari ini mau ngapain ya ini ya, Bapak Ibu ya? Kita mau belajar tentang apa nih hari ini nih? Kita kalau judulnya apa? Ada yang ingat nggak, teman-teman? Semuanya boleh di chat. Hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Follow up, betul. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang follow up. Bagaimana kita improving follow up, kemampuan follow up kita dengan menggunakan people skill. Oke, sekarang saya mau masuk nih yang pertama nih. Saya mau tanya dengan Bu Sofi.
Sebenarnya Bu Sofi, follow up itu apa sih? Tujuannya untuk apa sih follow up ini? Oke, ya mungkin teman-teman banyak yang udah tahu ya, tapi karena ini kita belajar tentang follow up, jadi lebih baik kita belajar dari yang paling dasar. Follow up itu adalah tindakan ya, menindaklanjuti dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat nasib kita di bisnis network marketing itu sebenarnya ditentukan oleh follow up-nya kita. Benar nggak, Kak Dona ya? Ya. Nasib kita ditentukan oleh follow up-nya kita. Kalau misalnya apa yang kita lakukan sekarang nih, kita udah prospek, kita udah closing, kemudian kita tidak melakukan tindak lanjut. Wah, pasti kita akan gagal ya. Karena follow up itu adalah menindaklanjuti. Yang kemarin-kemarin udah kita lakukan, ya kita lakukan yang apa yang mau kita lakukan, kita katakan mau kita lakukan, ya dilakukan. Itu adalah follow up, tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Kemudian tadi Kak Dona juga nanya mengenai tujuannya ya dari follow up itu. Menurut rekan-rekan nih, apa tujuannya dari melakukan follow up? Kalau saya Apa nih? membaginya Boleh jadi jawab ya 3. di kolom chat. Boleh ya jawab, bantu jawab. Karena ini pertanyaannya Dona ini sulit loh. Banyak macam-macam. Jadi tujuannya dari follow up, kalau saya dibagi menjadi 3, yaitu follow up itu adalah cara kita untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan ya. Pertama, tujuannya dari follow up supaya kita bisa menjalin hubungan, berkomunikasi dengan orang yang sudah kita prospek atau orang yang sudah menjadi downline kita gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan ya bahwa mereka ini paham, pahamkah mereka atau mereka misalnya sudah belanja produk nih, kita follow up, memastikan bahwa mereka juga sudah minum nih produknya. Bukan cuman mereka belanja produk karena nggak enak sama kita, kemudian kita nggak mau follow up dan mereka nggak minum. Nah, terus yang ketiga juga kita perlu untuk handling objection. Tujuannya ketika kita melakukan follow up. Jadi mereka mungkin ada keberatan atau ketakutan. Namanya mereka mungkin pertama kali nih minum produk kesehatan dari HDI gitu. Kalau kita kan sudah tahu kalau HDI udah 30 tahun ya. Tapi kalau orang baru mungkin mereka nggak paham. Mereka masih ragu-ragu dalam minum. Kadang banyak nggak orang yang mereka itu minumnya cuma pada saat sakit. Padahal kan produk ini juga untuk semua. Jadi kita bisa bantu untuk mereka yang kurang paham, memastikan mereka handling objection, dan juga karena tujuan kita melakukan follow up ini adalah membangun network tadi, ya kita kan dari kita ini judulnya aja MLM gitu ya. MLM itu adalah multi level marketing. Dan kita tujuannya adalah membangun jaringan, membentuk leader-leader. Jadi follow up kita juga tujuannya untuk berkomunikasi, menjalin hubungan kedekatan, supaya kita bisa membangun leader-leadernya, supaya mereka timbul trust, gitu ya, teman-teman. Wah, Begitu ya, Kak Dona ya? ya, ya, ya. Thank you banget. Kalau gitu nih, mungkin kita tanya ke Pak Alex nih. Siapa saja ya yang perlu di follow up nih, Kak Alex? Oke, ya karena kan setelah kita paham ya dalam artian kalau tadi Bu Dona nih bilang siapa sih yang harus di follow up? Sebetulnya ya semua Bu Dona, karena seperti yang dibilang Bu Sofi tadi, karena tujuannya bisnis multi level adalah kita tuh membentuk jaringan. Dan setahu saya, gitu ya, tidak ada orang aktif, tidak ada leader yang hadir atau aktif sampai sekarang itu tanpa follow up. Ya, jadi kalau mau digambar grafiknya itu ya semua dari konsumen, gitu ya. Lalu setelah itu dari rekan apa orang yang baru bergabung, downline, rekan kerja, bahkan sampai leader apa sampai orang kunci atau leader itu juga harus di follow up. Karena seringkali begini, Bu Dora. Banyak orang tuh mengira, oh yang di follow up itu cuma orang yang baru-baru aja. Orang yang sudah aktif, leader kayak Bu Sofi ini, nggak perlu di follow up kembali. Tetap harus di follow up, gitu Bu Dona.
Jadi kalau mau dibilang yang di follow up siapa? Semua, gitu kan. Nah, cuma begini. Ini kita harus perjanjian dulu, kita harus samakan satu frekuensi dulu ya. Karena kalau Ya, sudah melihat grafik-grafik kayak gini, nah, jangan sampai rekan-rekan semua ini salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Sudah langsung di awal dikotak-kotakkan. Oh, si A ini konsumen, si B ini downline. Seakan-akan seperti itu. Kalau misalnya orang itu masih baru, betul ya. Padahal kebanyakan orang aktif itu adalah hasil dari follow up yang awalnya bahkan hanya sebatas konsumen, Bu Dona. Seperti contohnya nih, betul ya, Bu Sofi sendiri. Bu Sofi sendiri ini kan awalnya hanya dari sebatas konsumen yang di follow up secara berkelanjutan, dan akhirnya mau aktif. Betul ya Bu Sofi ya? Betul banget, Pak Alex. Nah, Tidak jadi, tertarik untuk menjalankan bisnis. oh, tidak tertarik menjalankan bisnisnya. Lah, maksud saya apa? Seringkali tanpa kita sadari rekan-rekan semua, kita ini dari awal sudah mengkotak-kotakkan dulu atau membagi-bagi dulu, menjudge lah, menghakimi lebih dulu, Bu Dona. Ya, ya. maksudnya konsumen kadang-kadang bilang gitu ya, eh, saya cuma mau pakai produknya aja. Saya tuh nggak tertarik untuk jalanin bisnisnya. Sudah, Bu Dona. Langsung di kota. Ini konsumen, gitu loh ya. Kita baru masuk satu kali ya Pak ya. Baru masuk Iya, satu kali di follow up begitu ya. satu kali follow up. Bahkan boleh bilang belum follow up sama sekali, Bu Dona. Karena follow up-nya kadang-kadang cuma tanya via chat, gitu ya. Belum ditemui secara langsung. Nah, Oh gitu ya. Jadi saya ini penasaran nih, kalau misalnya Pak Alex sendiri nih, Pak Alex ini di follow up-nya lama atau langsung ditawari langsung oke gitu? saya ditawari langsung join, gitu ya. Oke. Tapi jangan tanya berapa lama aktifnya, gitu kan ya. Ah, Jadi, itu dia. Luar jadi, biasa upline-nya berarti ya, follow oh up. luar biasa Itu di banget. follow up Upline ya saya Pak kalau ya? nah, makanya upline saya kalau follow up-nya cuma seperti sekarang, follow up satu dua kali, pasti nggak ada saya. Saya pasti nggak aktif, gitu ya. Jadi Berat, Pak Alex bersyukur banget ya di follow up dengan rajin dan tekun ini oleh upline-nya ya. betul banget, Bu Tuna. Jadi, jangan sampai rekan-rekan semua, kita sudah mengkotak-kotakan dulu. Makanya, kalau rekan-rekan semua sering dengar, gitu ya, mungkin dari sebelum-sebelumnya, terus dari YouTube mungkin ya, kalau sudah tema follow up, makanya sering keluar pembicaraan, kalau follow up itu 5-6 kali, 5-6 kali ketemu, baru kita itu bisa kurang lebih menentukan, oh iya ya, orang ini masih hanya sebatas konsumen, gitu ya. Oh iya, orang ini bisa loh diajak aktif. Oh iya ya, orang ini bisa loh jadi orang kunci kita, rekan kerja kita, lebih serius mungkin ya. Seperti itu, Bu Tona. Sampai orang kunci, bahkan leader. Kalau Nah, WhatsApp aja itu gimana Pak? Apakah itu termasuk follow up ya? nah ya itu, Bu Tona. Seringkali, ayo rekan-rekan kalau kita kadang-kadang eh, hanya sebatas chat atau WA mungkin gitu ya. Kan itu menurut saya bukan belum termasuk dari follow up, hanya menanyakan kabar ya, karena saat kita hanya via chat Bu Dona, kita ini kan yang tidak bisa ngobrol terlalu dalam ya, Ya. kita tidak bisa ngobrol terlalu dalam karena kan ya kita sama-sama tahu lah Bu Dona, kalau bahasa tulisan itu kan nggak ada emosinya ya, seringkali kan emosinya apa tergantung yang baca. Mungkin tanyanya baik, halo apa kabar gitu. Jadi saya tanya ke Bu Sofi, halo Bu Sofi apa kabar, tapi mungkin nih Bu Sofi lagi ada stres dengan kerjaannya gitu ya, mungkin lagi ada problem, mungkin apapun lah, pokoknya moodnya lagi nggak oke gitu ya, moodnya lagi nggak oke, kan bisa jadi kan bacanya seperti ini Bruna, niat saya tanya halo Bu Sofi apa kabar nih, tapi kan Bu Sofi bisa bacanya gini, halo Bu Sofi apa kabar, kan jadi nggak enak gitu ya. Karena Salah kan paham ya Pak ya? iya, bisa malah yang terjadi apa? Mungkin lagi stres, lagi apa, nggak dibalas lah chat saya. Saya akhirnya menjudge, oh ya toh, memang nggak bisa aktif toh, nggak bisa dikontak toh, memang nggak mau kan. Jadi Nah, sudah ngejudge dulu sebelum seharusnya follow up seperti apa gitu ya.
Betul, betul. Nah, mungkin gampangannya seperti ini kan. Mungkin seringkali ini contoh nih. Misalnya, ayo teman-teman kita berandai-andai sekarang, berandai-andai. Kalau suatu kita tuh sebagai seorang owner atau direktur dari suatu perusahaan, gitu ya. Kita berandai-andai lah. Lalu pasti kan kita pasti punya tim marketing, punya salesnya. Lah, bayangkan kalau misalnya sales-salesnya gitu, sales-salesnya kita tuh memfollow up para konsumennya, pembeli produk kita gitu ya, pabrik, itu hanya via chat. Kira-kira bagaimana Anda kita tuh sebagai seorang direktur atau ownernya? Betul banget. Jadi sebenarnya follow up itu bukan cuma diterapkan di HDI saja ya. Semua bisnis ya Pak ya harus di Semua follow up ya. bisnis, semua bisnis. Bahkan, ini kan saya lihat banyak para ibu rumah tangga ya, betul ya, banyak para perempuan nih. Ayo rekan-rekan, sekarang baru musim anak sekolah, baru masuk ajaran baru ya, tahun ajaran baru. Bahkan sekolah pun juga memfollow up, mengadakan pertemuan orang tua. Betul kan? Tidak hanya via chat, bahkan sekarang pertemuan orang tuanya lebih sering dibandingkan saya dulu sekolah. Nah, itu kan juga bentuk follow up, Bu Dona. Wow, keren, keren, keren. Nah, Nah, ini dan kita lanjut ke Bu Sofi lagi nih. Bu Sofi, mungkin bisa sharing nggak, ada pengalaman nggak sih follow up orang yang sudah beli produk, terus tapi tiba-tiba menghilang, terus tidak di follow up. Apakah pernah seperti itu? Atau Bu Sofi melakukan sesuatu ketika orang sudah beli produk, Bu Sofi berusaha untuk follow up. Step-stepnya apa nih, Bu? Oke. Ketika kita melakukan follow up, yang paling gampang gini, biasanya kan orang itu belanja yang saya biasanya handle, misalnya miskin ya, Kak Dona ya. Kalau misalnya miskin, biasanya orang terutama karena wajah, berhubungan dengan wajah, orang itu merasa lebih peka dan sensitif. Karena sehubungan dengan wajah gitu ya. Kita tuh harus mengerti dan memahami. Pertama kita mesti nanya dulu gitu ya. Bagaimana cara pemakaiannya gitu ya. Kan kadang-kadang orang ini cenderung panik ya, apalagi kalau berhubungan dengan wajah. Wah, kok baru pakai produk biskin kok wajahku jadi beruntusan kan? Biasanya seperti itu ya. Maka yang kita lakukan adalah menenangkan, memberikan mereka edukasi yang benar. Kita harus menenangkan mereka karena kita juga yakin bahwa produk kita ini kan produk yang kita tahu bahan dasarnya adalah bahan-bahan natural. Kita tidak mungkin mengharapkan hasil yang langsung dalam 2 hari, gitu kan? Produk natural jarang sekali kita temui bahwa orang yang memakai produk natural ini tuh mengalami efek yang tiba-tiba kayak mukanya jadi merah atau panas dan lain sebagainya. Karena saya bayangkan gini, kita kalau makan apel ada nggak orang yang tiba-tiba habis makan apel terus habis itu sakit perut berkepanjangan gitu? Jarang banget. Karena itu kan natural gitu ya. Tubuh kita diciptakan juga untuk bahan-bahan yang natural, betul ya? Jadi kalau produk kita itu adalah bahan natural, kita tuh nggak usah khawatir. Kita cek dulu, pasti ada sesuatu di belakangnya itu. Misal, yang saya temuin biasanya kemarin ya, ada orang yang dulunya memakai produk racikan gitu, yang nggak jelas isinya itu apa. Maka setelah pakai diskin, mereka setelah lepas dari itu, pakai diskin, timbullah masalah. Nah, maka yang harus saya lakukan adalah tenang dulu, kita ngeliat, terus cara pakainya seperti apa, ya. Step-stepnya seperti itu, kita tenang dulu, kita cek sebelumnya dia pakai apa, terus kita cek juga cara pemakaian dia seperti apa. Ada yang kulitnya itu menjadi sangat merah gitu, karena ternyata kebanyakan serumnya gitu. Jadi jangan khawatir ya, kita dalam melakukan follow up, kita lihat dulu ke belakangnya. Gak pernah loh saya temukan orang yang tiba-tiba bermasalah banget dengan produk kita. Pasti ada yang kemarin-kemarinnya ya, seperti itu. Terutama ingat, nggak usah judging. Ya, kalau sebelumnya pakai produk skincare abal-abal gimana? Masker madu setiap hari untuk detox. Itu yang pernah saya lakukan karena saya sendiri korban dari krim abal-abal gitu. Oke, Luar biasa. itu ya mungkin ya Dona ya.
Ya, ya, ya. Nanti ini step-stepnya akan dijelaskan lebih lanjut ya di belakang. Kita balik lagi nih ke Pak Alex nih. Yes, Pak Alex, yes, ini banyak sekali rekan kerja saya nih ya. Banyak sekali ya, yang nanya nih. Bagaimana sih cara memfollow up konsumen jadi rekan kerja? Tadi kan lihat step-stepnya. ya. Kepinginnya tuh semuanya langsung aktif gitu. Oh iya, Mana nih kepengen tips-tipsnya? kepengen semuanya seperti Bu Sofi gitu ya. Langsung semuanya seperti Bu Sofi Star Crown. Bener. Siapa yang kepengen punya rekan kerja seperti Bu Sofi? Wah, semua. Cuma satu ya, Iya, Bu Nur Hidayah doang nih. Oh, Ini langsung belum tahu semua. historinya soalnya ya. Nah, jadi jadi begini ya rekan-rekan. Tadi seperti saya bilang, kenapa sih Bu Dona kita itu boleh bilang cat follow up itu harus 5-6 kali ketemu gitu ya. Memang patokannya sebetulnya kalau hanya sebatas kalau konsumen itu kita hanya perlu ada angkanya 2730 sebetulnya ya. Jadi 2 hari minum setelah orang tuh beli produk bagaimana sih? Bagaimana sih apa reaksinya? Kita untuk lebih tepatnya untuk mengingatkan, ayo Pak, Bu, sudah beli produknya loh, jangan sampai nggak diminum ya, seperti kadang itu. nggak diminum ya Pak ya. Iya, Kadang-kadang lupa gitu ya. betul. Kalau saya tanya bagaimana, ada perkembangan, ya pasti belum kerasa kan baru 2 hari. Tapi kan tujuannya adalah untuk mengingatkan supaya orang ini minum. Karena seringkali yang saya temui jawabannya adalah, oh iya, belum diminum gitu ya. Itu yang paling sering banget. Nah, memang ada 2730. Tetapi rekan-rekan, patokan ini nggak terlalu patokan angka ini bukan jadi kayak vital, bukan hukum mati gitu ya. Tetapi dalam artian kalau betul-betul itu eh, tanda kutip sudah kita judge sebagai seorang konsumen. Dalam artian apa? Saya pernah Bu Dona mempunyai rekan kerja yang awalnya hanya beli produk gitu ya, beli produk, saya datangi, saya tanya soal pemakaian 2 hari ya, kan prinsipnya profit maksimal 2 kali 24 jam gitu ya, setelah orang tuh join kayak beli produk kayak apapun maksimal 2 kali 24 jam. Hari kedua saya datang ke rumahnya, saya tanyakan bagaimana Pak setelah pemakaian produk gitu ya. Yang jawabannya tuh model gini, singkat-singkat. Ya, enggak, ya, enggak. Nah ini kan ya jadi bingung toh ya. Makanya pola pertama 15 menit saya pulang. Pola pertama 15 menit saya pulang. Nah, berikutnya dapat nih ilmu toh ya dari Upland. Kasih jurus pisang, jurus salak. Tahu ya prinsip memberi. Ya, tapi nggak perlu yang mahal-mahal. Cari aja yang lagi promo apa ini, yang lagi diskon. Ini kan jurusnya Alex Santoso juga gitu ya. Jurus tomat, minta di wrapping, minta dikemas dengan cantik gitu tuh ya. Nah, saya datang juga pas saya selisih 3-4 hari saya datang lagi. Gitu nah, saya datang lagi saat saya memberi pasti happy gitu tuh ya. Tapi tetap saya tanyakin lagi bagaimana Pak? Oh ya sudah enakan bla 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 sudah oke kerasa. Jawabannya singkat-singkat. Nah, seringkali banyak orang sekarang menjudge sebetulnya. Betul kan? Aku sudah datang 2 kali, tetap hanya ya cuma gitu doang. Nah, beruntungnya saat beruntungnya saat itu Bu Dona, saya diajari oleh upline kita semua bilang polab itu 5-6 kali ketemu. Nah, saya datangi, saya datangilah yang ketiga kalinya dan mulai diingetin sama upline. Coba jangan cuma kamu doang yang ngomong. Coba mulailah untuk mendengarkan. Tanyai apa sih yang jadi kesenangannya dia. Nah, di saat itu saya cuma tanya, saya masih ingat banget orang ini kerjanya sebagai seorang guru. Lah, saya tanya, Pak, bagaimana Pak kondisi tahun ajaran sekarang? Sekolahnya bagaimana Pak? Bu Dudona langsung cerita. Dan itu Gitu saya ya. bisa, Jadi harus bertanya ya. Jangan kita yang iya, nyerocos sendiri dengan agendanya kita gitu ya. betul. Seringkali kita tuh salah dengan follow up itu kan kita membawa agenda. Oh, kamu ya setelah pakai produk cocok aktif gitu ya. Langsung mereferensikan ke banyak orang. Maunya kita kayak gitu tuh ya. Tetapi yang terjadi adalah orang itu kan juga pengen dihargai. Orang itu kan juga pengen untuk didengarkan, Bu Dona. Gitu ya. Ingin sekali, makanya kita harus sediakan telinga.
kita tanya apa yang menjadi ketertarikannya mereka. Saya tanya apa yang mereka ketahui, Bu Dona. Sehingga ya mereka saya tanya sekolahnya bagaimana, keunggulannya sekolahnya. Wah, kan merasa pasti ya di atas angin ya, apalagi dia mantan kepala sekolah. Oh, tambah di atas angin. Nah, kita harus bisa mengerti. Udah, kita siapkan telinga untuk mendengarkan. Kita kasih, wah hebat ya Pak, luar biasa banget ya Pak sekolahnya, nggak seperti sekolah saya dulu, gitu kan. Nah, orang tambah seneng kan Bu Tona. Akhirnya Pak, saya pertemuan ketiga itu saya bisa bertahan 1,5 jam. Wow, dari awalnya yang 15 menit ya. 15 menit, 1,5 jam. Kalau itu pertama kali langsung down, sudah stop, nggak di follow up lagi, nggak Betul, akan bisa. berhenti. Dan akhirnya Bu Tona, 15 menit terakhir, baru kesempatan saya tuh ngomong, iya Pak, bagaimana produk Ibu Pak setelah pakai produknya? Wah bagus banget nih. Saya referensikan ya. Saya dikenalkan ke adiknya pun akhirnya dipanggil datang. Saya masih ingat tuh jam 8:30 malam, karena rumahnya dekatan gitu ya. Dipanggil ke rumah adiknya 8:30 malam. Saya datang tuh jam 7-an, 8:30. Lalu adiknya datang, dan adiknya, oke, saya tertarik juga, dan men-sharingkan ke kampus. Kebetulan adiknya itu seorang apa ya pegawai PNS mungkin ya di salah satu kampus di Surabaya, UNESA gitu ya, dan bagian bendahara. Dan adiknya ini mereferensikan ke seluruh kampusnya semua, makanya dulu saya tuh sering datang ke kampusnya UNESA gitu ya. Sekarang digantikan Paulus gitu ya, sekarang digantikan Paulus. Dan akhirnya Bu Dona, konsumen saya ibu ini itu bisa mereferensikan tentang itu di saya masih ingat tahun 2012 gitu ya. Wah, lama banget tahun 2012. Lama Itu banget yang, ya. itu yang membuat dari jalur ini saya tuh bisa dalam waktu 1 minggu lapis 4 manajer. Lapis 4 manajer dalam waktu 1 minggu. Dan membuat saya itu bisa berangkat trip, menang trip. Itu dari sini, Bu Dona. Wah, luar biasa dong. Siapa yang kepingin nih kayak gini nih? Kayak Nah, Pak nih, luar biasa. ya. Jadi begini, Bu Dona. Kenapa sih kita bilang tuh 5-6 kali gitu kan ketemu dulu, baru kita sambil dievaluasi ya, sambil konsultasi tentunya ya, sambil konsultasi, baru kita bisa oh ya ini hanya batas konsumen. Kenapa? Ayo Bu Dona, kalau kita tuh baru kenal, masa sih bisa open mind yang lebih open mind bagusnya bisa DI? Pasti nggak Betul, mungkin kan pasti Bu nggak Dona ya? bisa ya. Ya. Pasti nggak bisa. Masa sih baru pertemuan ke satu nih, kedua. Contoh sih saya ketemu sama Bu Foni gitu ya, baru kenal nih, terus Bu Foninya ngambil produk misalnya, terus saya datang full up, Bu Foni nggak mau coba jalanin bisnisnya Bu Foni, kan kita sebagai perempuan Bu Foni, harus Anda sebagai perempuan sebaiknya kan berjaga-jaga. Nah kalau suami kita nanti suaminya Bu Foni ada apa-apa bagaimana? Apa nggak Kalau saya tersinggung? marah Pak, gitu. Ngapain nggak mau orang baru kenal gitu ya? Baru kenal gitu ya. Sehingga apa? Pertemuan pertama mungkin kita hanya bangun kedekatan dulu, betul kan? Orang itu supaya nyaman dengan kita. Mungkin pertemuan kedua, ya kita mungkin belum terlalu nyaman. Lebih bangun hubungan lebih dekat lagi. Betul ya? Mungkin nanti pertemuan ketiga, kita membuat orang itu jauh lebih dekat, semakin percaya dengan kita. Oh ya, yang kenalin aku ini orangnya bener loh, bagus loh, orangnya amanah misalnya gitu ya. Jadi akhirnya apa? Nanti mungkin baru pertemuan keempat, baru kita tuh bisa mengopenan masuk Karena nih. trust-nya muncul ya Pak ya. Trust-nya mulai muncul. Mungkin baru kepo-kepo nih bagaimana soal bisnisnya. Nanti Betul. baru pertemuan kelima mungkin baru orang itu baru open mind mungkin kan. Ya, Nah, di awal-awal saya juga gitu. Di pertemuan pertama kepinginnya langsung tembak. Bisa menang terus loh. Langsung nggak dijawab lagi Pak. Langsung nggak mau saya lagi. Oh, ya, betul banget. Apalagi sekarang sering nembaknya di awal pakai chat lagi, WA doang. Iya. Cocok gitu deh ya. Nanti sharingin ya, ini kita nanti bisa dapat income besar loh, gitu awal-awal ngechatnya langsung besoknya nggak dijawab lagi Pak. Bener banget. Oke, thank you. Itu yang sering terjadi ya. Iya betul. Kita lanjut nih ya ke Bu Sofi nih. Kalau menurut Bu Sofi, hal penting apa yang kita perlukan untuk melakukan follow up? Yang pasti menurut saya product knowledge dan bisnisnya ya kayaknya ya Bu ya. Oke, ya betul banget ya. Kalau misalnya kita tentu kalau produk knowledge harus tahu gimana mungkin kita mau ngomong sama orang kalau nggak ngerti mengenai produknya, betul ya. Kemudian mengenai bisnis, jelas. Kita kan sebagai seorang pengusaha yang baik,
Ya, pengusaha yang cerdas itu tuh pengusaha yang tahu potensi bisnisnya. Gimana mungkin kita ngajak orang kalau kita sendiri tuh nggak tahu kapan BEP-nya, apa aja yang harus dilakukan, gitu kan? Nah, tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu berdasarkan data statistik. Yang diperlukan dan penting banget adalah skill, yang terpenting adalah justru yang tadi pengetahuan dan bisnis itu hanya 12,5%-nya. Sedangkan yang lebih penting lagi yaitu 87,5% itu mengenai people skill-nya, Dona. Gitu. Wow. People skill ini penting banget. Nah, kenapa people skill ini penting? Ya karena kita ya eh, mungkin kita harus paham dulu yang dimaksud dengan people skill ya. People skill ini maksudnya adalah kita harus memahami orang lain dan juga kodrat orang itu. Jadi sama seperti yang tadi sudah di-sharingkan sama Pak Alek ya. Pak Alek tuh bilang, kita tuh harus supaya kita mau mendengarkan dulu orang itu. Jangan fokus kepada agenda kita sendiri. Kodratnya manusia tuh sebenarnya seperti apa sih? Manusia itu ternyata pedulinya cuma sama dirinya sendiri. Nggak peduli sama orang lain. Kamu mau ngapain juga aku nggak peduli. Yang aku peduliin diriku sendiri. Coba lihat. Kalau misalnya Anda semua foto, yang dilihat fotonya siapa yang duluan. Foto sendiri kan. Nah, nggak usah malu karena kodratnya memang seperti itu gitu. Kalau fotonya jelek pasti kita mikir, ah diulang lah gitu. Nggak peduli orang lain itu seperti apa gitu. Kodratnya manusia tuh memang seperti itu. Jadi kita harus ngerti. Makanya kenapa tadi Alek tuh nanya mengenai orang itu. Bapak kerjaannya seperti apa? Bagaimana tuh Pak? Nah, jadi sebenarnya kalimat atau kata-katanya itu bisa kita rangkai sendiri ya, sesuai kita biasanya nanyanya gimana. Tapi konsepnya ini pasti, yaitu orang itu paling senang dengan dirinya sendiri gitu. Yang dibicarakan, yang menyenangkan dia, misalnya anaknya dia, penghargaan-penghargaan yang dia dapatkan, bahaslah mengenai semua itu. Maka orang itu akan suka kepada Anda. Jadi caranya untuk orang tuh suka kepada kita, ya, memahami orang, itu adalah ngomongin mengenai dia. Terus kalau misalnya dia ngomongin apapun juga, iyain aja, setujui aja. Kita paling nggak suka ya kalau dikatakan misalnya, oh nggak gitu. Kita pasti nggak suka ya dalam hati. Tapi karena kita udah tahu nih people skill, yaitu kita harus memahami orang lain, maka kita bilang, oh iya benar banget, saya setuju banget. Meskipun pada dasarnya kadang kita itu nggak setuju ya kan, tapi kita ngomongnya gimana? Oh setuju banget Bu, wah benar banget ya Ibu. Wah Ibu ini pengetahuannya luas banget ya. Pasti kita ngomong gitu. Itu akan menjadi orang yang menyenangkan. Sering-seringlah berbuat seperti itu ya. Jadi harus Memahami dicatat nih. kodrat manusia itu. Ya, Harus dicatat nih. Karena kan memang benar. dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya nggak bisa kan, kita sering ya menyangkal apa yang jadi di conversation itu kalau tidak benar-benar tidak sesuai dengan kita. Ternyata memang ada tipsnya ya. Kalau lihat dari presentasinya tadi itu Bu Sofi, besar banget loh. Ya, people Ya. skill itu 80% lebih. Jadi pastinya itu penting. 87%. Nah, sedangkan kalau misalnya Dona bilang mengenai pengetahuan tadi ya Don ya, kita pengetahuannya sepinter apapun kita jelasin produk. Kalau kita nggak ngerti memahami orang itu ya, pasti orangnya nggak mau loh gabung sama kita. Benar kan? Tapi kalau kita menjadi orang yang menyenangkan, pasti dia mau. Benar-benar kuncinya berarti di sini ya Bu ya. Kebanyakan orang tuh fokus, aku sudah tahu kok produknya, pokoknya tak jelasin pasti closing. Ternyata enggak, ternyata kita tidak memahami people skill ini ya. Kalau boleh tahu nih, memangnya Bu Sofi sama Pak Alex dari awal sudah bisa nih people skill-nya? Oh, kalau people skill saya sudah bisa apa? Sudah bisa jadi public enemy. Iya, makanya apakah dari lahir memang sudah supel gitu, sudah bakat mau mendengarkan orang lain? Karena Ya. kalau saya kadang-kadang males Kalau mungkin gitu saya ya. harus jawab dulu nih, karena saya yang wajahnya lebih menakutkan daripada Pak Alex ya. Kalau Pak Alex ini masih imut-imut kan, betul ya. Nah, Amit-amit kalau sekarang, Bu saya Sofi. memang bukan orang yang suka senyum, gitu kan. Jadi dari awal itu saya bukan orang yang menyenangkan, tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya rahasianya ya, teman-teman ya, kita ini mesti
berpura-pura menjadi orang baik sampai kita tuh benar-benar lupa bahwa kita itu lagi berpura-pura, gitu kan? Baik Nah, beneran ya, Bu. saya itu dibilang ini ada kebetulan ada Kak Happy nih. Saya tuh dibilang, oh kok Cisof ini jarang banget ya senyum. Memang tuh, saya adalah yang jarang banget senyum. Tapi saya belajar. Ternyata itu tuh bukan bakat. Bukan bakat ya. Tetapi itu bisa dipelajari loh keahliannya untuk eh, baik sama orang, people skill ini, gitu ya. Coba Yes, kalau Alek. betul banget Alek karena wajahnya kan baik nih. kelihatan baik gitu ya. Jadi benar banget karena saya sendiri pun awalnya pun bukan seperti sekarang, Bu Dona. Mungkin kalau masih ada teman-teman kuliah saya, makanya teman saya pun yang bergabung sampai sekarang itu cuma dua. Ini nggak tahu ada nggak itu Natalia, suami istrinya Pak Agus William tuh ya. Nah itu teman kuliah. Anda boleh tanya itu dari dulu sampai kuliah saya tuh nggak punya banyak teman. Kenapa? Ya bayangin saya tuh tipenya orangnya tuh cuek gitu ya, cuek, sombong, minder, paket lengkap tuh ya, paket lengkap. Biasanya Parah ya orang kalau ternyata. nah, orang tuh kalau papasan pas ketemu di jalan mungkin saling sapa gitu ya. Halo, apa kabar? Kalau saya, kamu nggak sapa, nggak sapa balik. Itu kalau saya. Pura-pura nggak lihat ya. Lihat, tapi ya wes kayak tatapan musuh gitu ya. Itu saya. Terus, kalaupun teman saya yang papasan tuh sapa saya, halo Lek, apa kabar? Balas aja kayak gini. Makanya teman-teman dekat saya tuh bilang, untung Lek kita teman dekat. Kalau nggak teman dekat, hajar kamu pasti. Ya, itu Oke. makanya Bu Sofi benar banget bilang, berita baiknya ini bukan turunan, ini bukan bakat people skill. Ya, Bisa tapi dipelajari ya, Pak. bisa dipelajari. Makanya kalau teman-teman ikut sistem, kalau dengerin di pos, pasti ada 2 buku wajib yang teman-teman harus baca. Yang pertama adalah 25 Ways 25 Ways Winning to Win with People. Sama bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Karena buku inilah yang mengajari kita, Bu Dona, ya, bagaimana sih supaya kita tuh bisa menyenangkan orang. Bagaimana sih kita tuh mencari kawan. Contohnya apa? Di bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, gitu ya. Di bab pertama aja sudah dibilang, kalau mau ambil madu jangan tendang sarangnya. Yaitu apa? Ya tadi sih yang Bu Sofi bilang, seringkali saat kita tuh menawarkan, lalu saat kita tuh mungkin dibantah, ya namanya manusia kan nggak suka dibantah, betul ya? Dan saat kita sudah membalas hal itu, ya akhirnya apa? Egonya orang itu juga kena. Pasti juga nggak seneng, pasti nggak mau kalah. Makanya tadi Bu Sofi bilang, udah diiyai dulu, disetujui dulu. Kan tujuannya seperti itu, supaya satu pendapat dulu. Betul ya? Apalagi kalau orang-orangnya koleris-koleris gitu ya, jiwa koleris, jiwa membara, jiwa yang tidak mau kalah gitu ya. Saat bantah dibantah balik, saling serang, akhirnya apa? Egonya kena. Nah, makanya penting banget saat kita melakukan follow up people skill ini adalah kita harus mau mendengarkan tuh penting banget. Ya, jadi senyum lah. Nah, tadi Oke. terakhir Bu Nana, barusan ketemu nih, Ya. gurunya bagaimana sih supaya kita itu bisa senyum. Kita tuh punya guru yang luar biasa, yang namanya cermin. Oh, tipsnya Nah, cermin ya. ayo sekarang belajarlah senyum. Coba ambil cerminnya nih. Deket nggak, teman-teman? Loh, karena penting banget Bu Dona, penting banget. Kenapa saya bilang penting? Kenapa saya bilang penting banget? Ayo rekan-rekan, coba. Siapa sih yang sekarang manusia itu yang tidak punya masalah? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Semua pasti punya masalah, semua pasti punya problem. Betul? Nah, makanya sekarang yuk kita praktek sama-sama. Kita praktek sama-sama. Yang open cam, yang bisa open cam ya, kita praktek. Yuk sekarang senyum semua. Senyum semua. Ya, senyum happy. Senyum bahagia. Senyum ya, yang tulus senyumnya ya. Jangan senyum mesum ya. Senyum yang tulus ya. Yuk kita praktek. Bisa nggak sekarang Anda pikirkan masalah Anda? Mungkin yang punya hutang sambil senyum. Hutangku satu. Bisa? Ayo, bisa? Jawab, bisa nggak? Kalau Nah, aku ngerti itu, kalau susah ini toh? nggak kepikiran. Susah kan? Sehingga apa? Jadi pribadi yang menyenangkan, membuat pikiran jadi bahagia itu apa?
Simple, senyum aja dulu sekarang ya. Seperti itu Bu Dona ya. Oke, luar biasa loh ya. Jadi tips-tipsnya teman-teman, di sini nanti tipsnya akan simpel banget, seperti senyum itu. Bahkan kadang-kadang kita tidak terpikirkan untuk ngapain sih latihan senyum, ngapain aku harus senyum gitu ya. Nah, teman-teman ini nanti tinggal dipraktekkan, jangan lupa dipraktekkan gitu. Yang saya mau tanya nih, tips apa? Bagaimana cara kita bisa improve people skill? Teman-teman kepingin tahu nggak? Ini orang-orang yang sudah membuktikan ya, dari orang-orang yang tidak suka senyum, orang-orang yang sombong, ternyata mereka berhasil loh melakukan follow up, berhasil loh mereka punya people skill yang tinggi, berhasil loh mereka mendapatkan peringkat yang tinggi di HDI. Ya, semuanya mau nih. Siapa nih yang mau jawab duluan nih? Bu Sofi ya. Bu Sofi bisa kasih tips pertama. Bagaimana caranya kita improve people skill-nya kita. Tadi kan Alex bilang tersenyum ya. Kalau saya dengan 3P aja ya. 3P itu apa? Perhatian, pujian, penghargaan. Nah, pertama adalah perhatian. Perhatian itu nggak perlu yang berlebih-lebihan. Nanti kita dikira PDKT, ya kan? Lebih baik kita perhatian yang biasa aja. Misalnya orang tuh datang agak terlambat gitu ya. Kita nggak usah marah-marah gitu. Kan sama aja. Kita itu bukan mencari musuh kan. Kita itu justru mencari tim. Maka kalau misalnya orang datang terlambat terus habis gitu kita ngomong, kamu kenapa datang terlambat? Udah tahu jamnya jam 7 gitu kan. Maka orang itu jelas merasa tidak nyaman ya. Buatlah perhatian justru. Oh ya, kenapa kamu di jalan macet ya? Gitu. Paling enggak kita itu justru memberikan dia jalan untuk kabur dari dia membuat alasan, kita yang mencarikan alasan gitu ya untuk dia. Kita memperhatikan, oh dia terlambat nih, siapa tahu dia ada permasalahan nih di jalan. Terus kita muji, oh iya, sorry ya, terima kasih ya. Atau kita ngomong gini, terima kasih ya karena kamu sudah menyempatkan loh waktu kamu untuk datang ke sini. Padahal kamu pasti sibuk ya di kantor gitu ya. Kita memberikan alasan-alasan, membantu dia memberikan alasan gitu. Terus kalau kita misalnya mau memberikan penghargaan, bisa aja kalau misalnya kita gini, penghargaan yang kita lakukan adalah kalau kita bilang kan, oh iya, kemarin yang saya tahu bahwa kamu ini sudah membuatkan presentasi ya untuk saya. Wah, bagus banget ya presentasi yang kamu bikin itu. Nggak kepikir loh aku. Makasih ya, kamu ini memang tim yang luar biasa. Misalnya seperti itu. Jadi banyak hal, sebenarnya hal-hal yang kecil. Saya dulu selalu menganggap semua hal itu biasa. Semua hal ya memang begitu gitu ya. Tapi ternyata gini, kadang kita itu ada hal-hal yang mesti peka terhadap sesuatu gitu. Setiap orang itu setiap menjalankan atau melakukan sesuatu pasti dia punya alasan dan itulah yang terbaik yang dia bisa. Kita harus yakini seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa kok presentasinya ini kok gini doang sih, nggak ada gambar-gambarnya gitu ya. Kita ngomong bahwa, wah bagus banget loh, makasih ya kamu sudah memberikan saya ide. Kayaknya lebih bagus kalau kita tambah deh dengan gambar-gambar, kayaknya lebih lucu ya. Nah, cara kita untuk ngomong ini pengaruh. Daripada kita ngomong gini, jelek banget sih, bagusan kalau ditambah gambar. Gimana nih perasaannya ya kan? Beda dikit, sama, tujuannya itu sama, tapi berbeda. Yang caranya yang berbeda, ini hasilnya akan jauh berbeda ya teman-teman. Ini tuh saya baru nyadar. Saya ini orangnya koleris, nggak peduli banget sama orang lain. Baru ngaku ya kalau saya koleris. Saya dulu mikirnya saya orang pragmatis, tapi saya nggak bahas itu ya. Mungkin membingungkan malah, ini apa sih koleris pragmatis gitu ya. Orang koleris itu orangnya yang suka merintah-merintah gitu kan. Orangnya yang nggak mau tahu kamu tuh ngapain, pokoknya aku mau hasilnya. Nah, itulah saya gitu. Tapi ternyata proses itu penting. Di saat kita itu bisa ngomong yang lebih halus dengan orang lain, pasti
orangnya itu akan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita harapkan sebenarnya ya. Yang kita targetkan itu sebenarnya mereka akan melakukan jauh lebih daripada itu. Gitu. Betul Ya. banget. Oke, mungkin ada lagi tips dari Pak Alek nih. Mungkin bukan tambahan ya, cuma ada nambah sedikit seperti yang dijelaskan Bu Sofi ya. Jadi kayak di perhatian, pujian, penghargaan. Lebih enaknya tuh gini. Bayangkan rekan-rekan kalau kita tuh jadi seperti mereka, gitu ya. Kita harus punya empati, merasakan. Contoh dari mungkin hal-hal yang sederhana, berikanlah perhatiannya. Ayo, contoh buat para ibu-ibu, mohon maaf ya, terutama yang nggak pakai jilbab, ya, atau mungkin yang mungkin nanti pakai kerudung gitu ya. Kalau misalnya yang habis nyalon, terus dibilang, wih, habis potong rambut ya, seger loh. Gimana perasaannya? Senang dong. Ayo, bener Bunga-bunga. nggak? Ayo ibu-ibu, mama-mama semua, para embok-embok gitu ya, para emak-emak. Tujuannya nyalon apa? Karena pengen dipuji kan, gitu Pengen ya. lihat cantik ya. Pengen dilihat cantik, terus makanya rambutnya dipegangin terus gitu kadang-kadang ya tanpa sadar. Loh, begitu pula mungkin ibu-ibu yang pakai kerudung. Saat Anda pakai kerudung dengan kerudung baru, mungkin dengan style yang baru, kan gaya berhijab pun juga banyak yang baru ya, banyak yang modern ya. Nah, kan pasti juga pengen untuk dipuji. Nah, makanya rekan-rekan berikanlah perhatian-perhatian walaupun itu kecil. Kenapa? Saat kita tuh diperhatikan kecil, kita tuh tiba-tiba kayak seperti Bu Sofi bilang, karena kita tuh merasa hati kita tuh merasa bahagia, happy, kayak di atas angin, kayak terbang gitu ya. Akhirnya apa? Saat kita melakukan sesuatu dengan perasaan bahagia, kita tuh ngerjakannya dengan enak, sukarela, dengan ikhlas, dan enteng gitu bawaannya. Itu membuat rekan kerja kita itu bisa kerjanya itu dengan bahkan jauh di luar ekspektasi kita, jauh lebih baik maksudnya. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus punya empati. Gitu kan. Nah, setelah itu apa? Ya, ada tips-tipsnya kan untuk jadi pribadi yang menyenangkan. Kita memberikan bahkan mungkin pujian-pujiannya, tapi gini ya Bu Sofia, Bu Dona ya, jangan pujian yang berlebihan dibikin-bikin jadinya nggak tulus. Over ya, hiperbola ya. Hiperbola. Contohnya apa? Mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin ya mungkin yang banyak yang perempuan lagi kedatangan tamu nih, lagi kedatangan tamu tiap bulan gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang-orang yang hormonnya gejolak itu, terus ini ya muncul jerawat-jerawat gitu ya. Terus berusaha memuji, wow, bagus banget ya biskin. Padahal lagi jerawatan nih. Kan malah nyindir gitu kan ya. Atau mungkin waktu datang ke rumahnya, lihat tamannya lagi berantakan. Wow, tamanmu bagus banget ya. Gitu ya. Jadi Maksa rekan-rekan, ya. Pujian ah, maksa. maksa. Niatnya muji tapi jadi nggak oke gitu kan. Jadi jangan dipaksakan juga. Carilah apa yang bisa dipuji ya. Carilah apa yang bisa diperhatikan. Kan waktu orang itu datang ke kantor, tadi seperti Bu Sofi bilang, berikan penghargaan. Ya dari hal yang kecil-kecil, tadi Bu Sofi bilang, datang ke kantor, thank you banget ya. Nah itu kan memberikan apresiasi. Orang tuh bisa bahagia loh. Ya, bisa lupa sejenak tentang masalah dan problemnya mereka. Seperti itu. Penting banget tuh. Nah, mungkin Bu Oke. Sofi, lanjutin lagi Bu Sofi, tips-tipsnya apa lagi? Saya menambahkan dikit-dikit. Nah, mungkin gini Pak Alek. Karena Pak Alek ini orangnya ramah ya, maka tadi bahas mengenai senyum ya. Kalau saya kan orangnya nggak ramah, jadi sekali saya senyum mungkin orang sudah eh, bisa bahagia gitu kan. Nah, tapi ini memang benar, senyum itu penting. Tips untuk membuat orang menyukai Anda itu sebenarnya adalah tersenyum. Ketika kita itu tersenyum ya, maka kita sendiri itu akan merasa lebih percaya diri loh. Kadang-kadang ya, ketika Anda mau presentasi ke orang lain ya, misalnya, pakai ini. Ketika Anda mau presentasi kepada orang lain, kadang-kadang merasa grogi, gugup gitu ya, waktu pertama kali. Itu yang saya rasakan waktu dulu ya. Maka saya akan tersenyum. Dengan tersenyum, itu saya lebih tenang, lebih percaya diri, dan juga orang yang di depan saya, itu juga
akan tulan gitu. Dia akan senyum juga. Jadi itu yang membuat kita merasa nyaman, betul ya? Nah, kemudian kita juga perlu untuk mengingat nama orang. Nah, caranya gimana? Biasanya adalah kita itu setelah berkenalan, biasanya saya misalnya berkenalan dengan Pak Alek. Oh ya, oke, saya Sofi nih Pak Alek. Saya bilang gitu. Saya mengulang namanya dia. Itu tuh tujuannya untuk mengingat-ingat supaya saya ngeh ini orang itu siapa. Terus setiap kali menjawab, saya biasanya ngomong juga hal yang sama. Ini tips supaya kan kadang banyak dari kita itu yang suka lupa ya. Suka lupa namanya orang ini siapa. Jadi diulang-ulang gitu kan. Oh ya, betul Pak Alek. Ya, saya bilang gitu lagi. Supaya apa? Supaya ingat sebenarnya, supaya nggak lupa gitu. Itu tips untuk kita tuh bisa disukai oleh orang lain. Jadi fokusnya itu kemana? Ya ke orang itu, bukan ke kita. Sebenarnya yang disebut karisma itu bukan kita yang terlihat baik, yang terlihat bagus, enggak. Kita harus membuat orang itu tuh justru merasa dia dalam kondisi yang paling prima, gitu. Dia dalam kondisi yang terbaik, gitu. Membuat Ini orang yang penting tipsnya. ya. Ya, Jadi membuat membuat orang tuh orang merasa bahwa dirinya penting. itu baik, penting. Oke, luar biasa. Simple loh ya teman-teman. Ini banyak sharing cerita, tapi teman-teman jangan lupa untuk mencatat. Karena tipsnya ya memang sesimpel itu. Orang membayangkan follow up itu yang sampai bingung, sampai bagaimana ya, harus apa ya. Ternyata tips-tipsnya ya cuma sesimpel itu. Kita tinggal lakukan saja. Nanti bisa mungkin sharing di grup masing-masing. Betul. Ternyata saya setelah senyum sama orang, saya sapa duluan. Ternyata orangnya semakin ramah loh sama saya. Ternyata orangnya semakin open gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa share ya di grup masing-masing ya. Gitu. Betul banget. Oke, berikutnya. Gimana Pak Ya, Alex? Mau nambahkan? betul banget. Tadi yang seperti Bu Sofi bilang, tips nyukain aja sempat disapa dulu. Berarti kan kita harus sebut namanya ya, namanya. Nah, buat orang teman-teman semua yang seperti saya, yang dimana susah untuk hafalin nama, nah ini harus penting, teman-teman harus pegang banget bagaimana sih caranya supaya ingat. Saat kita ngobrol, sebutkan terus-menerus namanya beliau, namanya orangnya. Karena begini, Bu Dona, kita tuh sering banget dengar ungkapan atau peribahasa ya mungkin pernah dengar ya, apalah arti sebuah nama. Terus seakan-akan kita meremehkan hal tersebut. Betul ya? Tunggu dulu, nama itu penting banget. Kalau nggak penting, nggak mungkin orang tua kita tuh stres-stres, pusing-pusing. Nama apa ya yang baik buat anak kita? Betul nggak? Ayo, orang tua kita, bahkan Anda saat mencari nama untuk anak Anda memikirkan dengan baik matang-matang nggak? Jadi doa kan buat anak kita. Makanya kita pun harus menghargai. Ya, wah keren banget ya Bu Luciana. Wah, Bu Nur Hidayah. Wah, namanya bagus banget loh. Puji, bahkan namanya pun bisa dipuji. Pasti orangnya sesuai namanya ya. Selalu Hidayah terus ya. Lah, orang kan jadi bahagia, Bu Dona. Gitu ya. Loh, tapi Perlu kan latihan loh Pak Alex. kenapa? Memuji orang ya. Perlu latihan ya. Karena Iya. nggak pernah memuji tuh bingung mau muji orang tuh apa gitu loh. Karena seringkali mikirnya muji itu yang hal-hal yang itu ya jauh-jauh gitu. Padahal dari hal-hal kecil-kecil pun bisa kita puji. Tapi bukan ya itu, mungkin karena faktor lingkungan gitu ya, faktor pergaulan. Jadinya apa? Mungkin kita kebawa gitu ya, seperti saya dulu gitu ya, misalnya kenalan. Oh, namanya siapa? Alek. Oh, nama pasaran tuh, kampungan. Orang yang bisa tersinggung tuh ya. Orang kan bisa tersinggung. Tapi Bu Dona, penting banget. Bayangkan kalau kita tuh lagi ngobrol. Misalnya saya lagi ngobrol nih dengan Bu Destin gitu ya. Saya dengan ngobrol dengan Mbak Destin. Ngobrol, halo Mbak, bagaimana? Bla bla ngobrol. Terus tiba-tiba di tengah, sorry Mbak, namanya siapa ya? Nah itu nggak enak banget itu. Langsung orang yang pasti merasa, duh orang ini Ayo, nyebelin bagaimana? banget gitu ya. Jadi hilang kan? Langsung drop ya. Iya. Walaupun, mohon maaf ya, walaupun kita punya problem yang sama, saya pun susah hafal nama.
Tapi kalau kita lakukan itu, kita maupun jadikan alasan, mohon maaf ya Mbak, saya tuh orangnya gak gampang banget, saya tuh susah ngafalin nama. Sudah, apapun alasan kita, itu Orang sudah nggak peduli. ya, Langsung apapun yang kita katakan nggak akan No mentok ya. excuse. iya, udah turun sudah. Kita mau open mind apa lagi sudah nggak bisa, sudah jatuh, hilang. Hal simpel ya teman-teman, Bapak Hal Ibu simpel. semuanya diingat-ingat dan dipraktekkan karena memang itu penting banget gitu. Iya. Oke, thank you, thank you. Kita lanjut nih. Siapa di sini Bapak Ibu semuanya bingung ngomong apa kalau lagi follow up? Jujur nih, boleh nih biar dibuka nih sama Bu Sofi, Pak Alex ngomong apa sih ketika kita melakukan follow up, ketika kita ketemu rekan kerja, ketika kita ketemu sama konsumen. Saya awal-awal juga bingung, mau ngomong apa ya? Mau nelpon nggak jadi, mau janjian nggak jadi karena saya takut ngomongnya apa di sana. Karena saya bayanginnya yang sudah aneh-aneh gitu. Nah ini nih ada pertanyaan ini. Saya juga bingung Ci, kehabisan gitu ya kalau ini. Oke, gimana nih Pak Alex? Iya, jadi seperti yang kita bilang tadi gitu ya, seperti yang saya bilang tadi dalam artian kita harus mau untuk mendengarkan dulu. Kita harus mau untuk mendengarkan dulu, gitu ya. Tadi Bu Sofi udah bilang pujian perhatian itu harus di depan, ice breaking-nya, supaya orang tuh juga bahagia dulu. Makanya teman-teman harus baca ya bukunya 25 Ways, karena di situ ada bahasan bab bagaimana 30 detik pertama harus jadi pribadi yang menyenangkan, selalu diingat, memberikan kesan dalam waktu 30 detik. Nah, itu ada di sana, ya. Nah, lalu apa yang bisa kita bahas? Nah, teman-teman bisa bahas dari KPKP, ya KPKP. Apa itu pekerjaannya? Lalu dari apa nih? Masih ingat? Kesehatannya, keluarga, gitu ya. Lalu dari kesamaan dan pesan. Itu ya formatnya ini aja sebetulnya dengan follow up, Bu Dona. Gitu ya. Nah, sebenarnya konsep follow up apa sih yang dibahas? Ya ini kita menanyakan. Nah, seringkali apa yang membuat teman-teman jadi susah dalam follow up adalah seringkali Bu Dona, kita semua ini selalu terjebak dengan memberikan pertanyaan itu yang jawabannya yes no question. Betul lah. Sehingga saat kita tanyanya misalnya, mohon maaf ya, Bu Dona habis pulang kerja? Iya. Oh iya, Bu Dona berarti ini ya, habis pulang kerja nyiapin makanan ya? Iya. Atau kalau oh enggak, biasanya saya Gojek. Kan yes no question, yes no question. Nah, lalu kita lapor nih ke upline kita. Wow, ini loh memang Bu Dona ini orangnya nggak bisa apa susah saya open mind. Kenapa? Nggak bisa, orangnya cuma cuek. Lah, bukan Jawabannya cuma cuek. ya enggak gitu. Karena ditanyanya ya enggak. Ya enggak jawabannya. Jadi tanya dengan yang yes no question. Mungkin dari keluarga. Lu Bu Dona anaknya berapa? Misalnya Bu Dona jawab, wah ada 2. Loh yang tadi itu yang 1 ya. Loh yang kedua yang kemana nih Bu Dona? Kok lagi keluar? Cerita kan mungkin. Iya nih yang kedua lagi pergi. Oh gitu lagi seneng. Iya memang lagi seneng jalan-jalan. Iya lagi buat cerita. Loh Bu Dona kenapa? Kok aslinya kok mau tinggal di Bali? Kan dulu saya dengar-dengar kan orang Jawa Timur ya. Kok sampai mau stay di Bali? Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang intinya adalah mereka tuh bisa cerita. Lah kan kita butuh nih. Kita kan butuh mendengarkan, kita butuh inputan dari mereka. Gitu Bu Dona. Nah, ini kelewatan juga. Kelewatan slide-nya mungkin multimedia ya bisa dibantu slide-nya. Kenapa Bu Dona? Kita butuh mendengarkan mereka. Seringkali Bu Dona, banyak orang tuh meremehkan follow up adalah ini Bu Dona. Kita harus mendengarkan supaya apa? Kita tahu kesenangannya mereka ini apa, minatnya mereka ini apa, kebutuhannya orang ini tuh apa. Karena kita nggak bisa loh, next lagi, yang keempat. Nah, ini Bu Dona. Membuat orang lain tuh merasa penting. Tujuan sehingga apa? Kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cerita. Dan mohon maaf ya, rekan-rekan, mohon maaf dulu nih, saya dimaafin nggak ya? Kira-kira saya dimaafin nggak ya? Nah,
Kalau nggak dimaafin, saya nggak berani bilang. Dimaafin ya. Cuma 2 yang maafin dari 100 orang, nggak berani deh. Maafin kok, ini lanjut. Nah, maksudnya tuh begini. Seringkali Bu Dona, tadi kan di 3 adalah kita membicarakan minat orang lain. Buat orang keempat, buat orang lain itu merasa penting. Gitu ya. Nah, seringkali kita itu terbawa dengan agenda kita. Saya tuh kepingin prospek orang ini, saya pengen membuat orang ini aktif. Tetapi saat kita follow up, saat kita ketemu, ngobrolnya nggak nyambung dengan tujuan kita, kita memaksakan tujuanku mau presentasi standar, harus orang ini belum tak presentasi standar, harus presentasi standar. Padahal orang ini lagi cerita, mungkin keluarganya lagi sakit. Kita maksakan. Kenapa? Tujuannya kita membawa agenda kita sendiri, Bu Dona. Nah, dan seringkali yang terjadi saat orang itu cerita minatnya mereka, apa yang kan kita tanya nih, tadi soal keluarga lah, pekerjaannya. Tadi seperti contohnya saya tanya ke konsumen saya gitu ya, lupa bagaimana sekolahnya. Yang sering terjadi adalah kita selalu merasa sok tahu dan membangga-banggakan diri kita sendiri. Pak, saya tahu itu, Pak, saya tahu itu. Kalimat pemilihan kalimatnya juga penting ya. Kalau kita terlalu banyak ngomong saya juga itu berarti kita kepingin cerita tentang kita sendiri gitu ya Pak Alex ya. Bener. Orang kan juga nggak seneng kan digurui, tanda kutip digurui. Betul ya. Makanya sering kali yang terjadi Bu Dona, saat saya tuh melakukan follow up, saya tuh ngobrol, saya berusaha untuk menggali nih kebutuhannya mereka dari KPKP tadi ya, dari keluarga, kesehatan, persamaan, pesan, gitu ya. Nah, seringkali apa? Saya kadang-kadang ada hal yang meskipun kadang-kadang saya tahu, saya tuh benar jadi orang yang tanda kutip ya pura-pura bodoh. Loh, itu apa ya, Pak? Saya kok rasanya, saya cuma tahunya cuma sekilas, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih banyak, Pak. Orang seneng nggak kira-kira merasa di atas angin? Aku lebih tahu dari kamu nih. Aku lebih tahu dari kamu nih. Loh, bener nggak? Ayo. Contoh lah. Ayo, di sini siapa yang ibu rumah tangga? Boleh? Yang ibu rumah tangga? Boleh? Tolong dong, angkat tangan yang ibu rumah tangga. Saya. Dari yang sepele dulu ya, dari yang sepele. Ibu-ibu, kalau misalnya ada temennya ibu-ibu semua yang tanya, halo, Bu Carolina, gitu ya, Bu Carolina, itu resep soto kemarin apa ya? Seneng nggak? Bu, ya saya diajari, saya tuh masak soto tapi nggak bisa seenak ibu. Seneng nggak? Senang banget. Nah, Ajarin A sampai Z gitu ya. di atas angin toh ya. Tenang. Nah, saat oh tuh berasa jadi chef gitu ya, berasa jadi chef. Loh, saat seperti itulah kita tuh masuknya lebih enak. Pasti setelah kita tuh mendengarkan jalan tinggal, pasti kan orang juga kalau orangnya baik bener gitu ya, pasti akan tanya, oh iya, gimana tadi Bu Dona, Bu Sofi, kok kesini tadi tujuannya apa ya? Enak kan ya? Kita sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, orang akan jadi mau untuk mendengarkan kita. Seperti itu, Bu Dona. Jadi, hati-hati ya, rekan-rekan. Please, memang sih kita juga namanya manusia, tadi Bu Sofi bilang, kita tuh butuh dihargai. Ya, namanya kita tuh ya butuh lah dikasih pujian. Itu memang kebutuhannya manusia, gitu ya. Kebutuhan memang nggak bisa dipungkiri, ya. Kebutuhan untuk ditanya, kebutuhan untuk didengarkan. Nah, Jadi tapi ketika lanjutkan. habis kita tahu sesi ini, nah please ya kita harus bisa mengontrol, jangan minta dipuji, tapi gantian nih kita yang memberikan ujian. Ya, jadi itu kuncinya ya Pak Alex ya. Itu kuncinya kita memberikan dahulu gitu. Yes. Jadi, jangan kita yang kepingin nunjukin kita hebat. Aku sudah star crown nih, sudah star crown, kamu ikut aku. Nggak ada yang mau ikut ya Pak ya. Bener banget. Makanya seringkali kalau saya ketemu orang baru, terakhir saya selalu bilang, orang mau bilang ini template kayak mau bilang apa, tapi itu memang ya jadi apa ya, buat saya jadi thank you ya Bu Dona, terima kasih loh, saya tuh banyak belajar dari Anda loh, karena info-info seperti tadi itu saya nggak pernah dapet, tambah di atas angin. Sehingga tadi saya bilang, Vola butuh 5-6 kali pertemuan.
Saya kalau kita tutup seperti itu, diajak ketemuan lagi bisa nggak? Mau, senang. Soalnya kan kita kepingin mendengarkan itu lagi. Kadang-kadang kita dalam hidup kurang pujian, atau mungkin ada yang kurang pujian dari suami, di tempat kerja mungkin nggak pernah dipuji sama bosnya gitu ya. Begitu ketemu Pak Alex, loh kok Pak Alex ini kok baik ya? Gitu. Mau mendengarkan saya ya? Ya sudah, besok minggu depan mau ketemu lagi gitu, pasti gitu ya. Yes, bener banget. Bener banget. Jadi follow up kayak gitu ya teman-teman. People skill-nya. Makanya ini tambahan Bu Dona. Selain kita tuh harus mau, karena kan kayak gini-gini kan nggak cuma kita paham dari baca buku Bu Dona ya. Betul, Kadang-kadang dari selain itu sharingnya. apa? Masa sih kok Lex yang dibahas cuma keluarga, KP-KP doang? Masa sih nggak ada bahan open mind gitu ya? Nah, bahan open mind kan kita ini bisa dapatkan dari buku. Yang kedua, dari pertemuan Bu Dona. Betul. Dari pertemuan. Makanya eh, teman-teman jangan pernah melewatkan pertemuan-pertemuan yang ada. Terutama pertemuan yang onsite, Bu Dona. Pertemuan yang Ya karena onsite. sekarang mulai onsite ya, kalau mau online terus tidak maksimal ya Pak ya. Benar banget, Bu Dona. Bagaimana caranya tuh saya bisa, maaf ya, bagaimana caranya saya itu bisa menjadi seperti Pak Nugroho, punya ilmu seperti Pak Nugroho hanya dengan membaca buku. Gitu ya. Mungkin baca Atau buku ketemu bisa. cuma dari Zoom, nggak bisa Nah, juga ya. kan saya juga harus tukar pikiran gitu ya. Maksudnya Pak Nugroho, saya baca buku ini nih, tapi nggak kurang paham. Lah kan saya bisa tanya. Dan seringkali kan di pertemuan-pertemuan Pak Nugroho pasti akan membahaskan. Dan yang dimana seringkali tidak bisa dibahas secara online. Makanya buat teman-teman, yuk ada pertemuan-pertemuan seperti nanti MLK gitu ya. Teman-teman harus ikut nih di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Spesial banget. Bahkan kemarin di Jawa Barat banyak orang bilang gini, Bu Dona, tadi benar ini. Loh kan saya sudah pernah ikut MLK. Terus apa sih bedanya? Isinya beda. Anda boleh tanyakan ke teman-teman kemarin yang sudah ikut MLK, terus kemarin ikut MLK Jawa Barat, tidak tanyakan sendiri. Beda nggak? Dapatnya bagaimana? Pasti beda banget. Ya, itu langsung seru Wah, gitu ya. seru. Jadi buat Jadi teman-teman yang Jawa Timur, penasaran ya. nah Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, jangan lewatkan karena kita harus mengajarkan people skill kita ya harus update juga kan, harus isi otak kan, gitu kan. Kan nggak bisa people skill attitude kita baik, sikap kita baik, tapi nggak ada isinya, bisa aja bohong kan. Betul banget. Yang saya benar-benar salut ya di grup warrior kita dari Billionaires, meeting luar kota ini kualitasnya luar biasa. Kalau saya dengar dari testimoni teman-teman yang kemarin ikut MLK ya, ini sesi ini benar-benar sesi yang mahal banget yang biasa Pak Nugroho bawakan di training-training nasional yang dari perusahaan-perusahaan besar ya Pak ya. Betul, bahkan rekan-rekan ya off the record ya, off the record. Ini kalau di MLK ini 2 hari semalam dibawakan harganya ada ribet 350.000. Saat kita pernah buka suatu perusahaan bank swasta gitu ya, seperti pelatihan seperti MLK ini, satu orangnya itu harus bayar 7 juta, Bu Dona. Wow. Iya, jadi untuk teman-teman harus ketahui juga, mohon maaf ya sebelumnya, banyak orang berpikir yang masih baru, mungkin masih belum paham gitu ya. Banyak orang berikan, oh ini akal-akalannya Pak Nugroho, akal-akalannya para leader nih, ya, ngikutin acara buat cari cuan gitu ya. Loh, padahal kenyataannya Bu Dona, pembicaranya pun nggak dibayar loh Bu Dona. Bahkan para pembicaranya pun ikut daftar. Luar Loh, biasa ya. beneran Jadi ya. Jadi bayangkan aja Kan nginep di. panitianya juga bayar ya. Nah, itu panitia bayar juga gitu ya. Pembicaranya juga bayar ya. iya, panitia bayar juga. Kita ya all for one Iya, for all kan gitu ya. Oke, kembali. ya. Luar biasa banget. Yang terpenting ini mengenai MLK boleh saya tambahkan ya, karena kemarin tuh memang kalau mungkin Pak Alek tuh udah sering ya, sering banget MLK gitu ya. Tapi kalau saya ya baru beberapa kali, memang nggak sampai 5 kali. Cuman mungkin dari rekan-rekan yang baru ikut MLK itu nggak tahu perbandingannya dengan yang lalu gitu. Tetapi jelas banyak sekali yang didapatkan, terutama untuk mempersiapkan kita untuk yang akan datang ini. Jadi mempersiapkan kita untuk punya mindset yang benar, ya.
juga kita ini terarah gitu. Kalau sebelum saya mengikuti acara-acara yang ada di HDI, terutama acara onsite, terutama MLK ini kenapa saya suka banget? Karena orangnya itu terbatas. Jadi kalau misalnya Anda mengikuti acara yang orangnya itu banyak banget, ribuan, itu nggak akan kerasa gitu. Tetapi kalau orangnya sedikit, kerasa nggak? Bisa belajar juga dari rekan-rekan yang lain, benar nggak? Justru saya belajar banyak dari rekan-rekan yang baru yang kemarin datang. Semangatnya beda seperti saya waktu zaman dulu gitu kan. Terus berani untuk bicara itu membuat saya juga semakin semangat gitu ya. Wah, luar biasa ya. Orang-orang ini perkembangannya luar biasa loh. Kemudian materi-materi yang dibagikan juga sesuai banget dengan apa yang kita butuhkan. Betul kan? Nah, itulah makanya jangan sampai terlewat ya acara meeting luar kota ini, terutama yang di Jatim dan Jateng. Ya, oke. Nah, mungkin saya lanjut dan sambil menarik kesimpulan mengenai yang tadi yang kita bahas dan dibicarakan ya. Jangan sampai rekan-rekan ini lupa ya untuk mencatat. Saking semangatnya lihat Pak Alek yang bicaranya ini kok lancar banget ya orang ini ya. Saking semangatnya mungkin lupa gitu untuk mencatat. Apa yang kita sharingkan, apa yang kita bicarakan ini mungkin rekan-rekan bisa catat poinnya ya. Poinnya aja. Saya melihat bahwa step-stepnya ini terutama follow up itu kita itu nyantai aja gitu ya. Maksudnya nggak usah kita punya agenda yang harus terpenuhi, gitu enggak. Saya orang yang sangat peduli dengan hasil. Tapi ternyata follow up itu nggak bisa kalau kita itu berharap ini aku kalau nggak berhasil aku nggak pulang gitu kan. Enggak, bukan seperti itu. Tapi justru lebih ke arah menjalin hubungan kedekatan, santai, membuat orang itu merasa nyaman, merasa trust sama kita gitu kan. Terus kemudian membuat orang itu merasa penting, tadi itu penting banget, membuat orang itu tuh mau untuk ngomong. Jadi tuh kita tuh ngerti. Nanti nextnya itu aku follow up-nya gimana gitu. Misalnya gini, orang itu ngomong mengenai anaknya gitu kan. Berarti nextnya kita tahu dong nama anak ini siapa. Jadi nggak cengok misalnya kita tuh mau ketemu lagi, biasanya pertemuan kedua kita bingung lagi. Ini aku ngomong apa lagi ya? Halo, apa kabar? Bisa gitu lagi. Kan nggak cocok ya. Kita jadi bingung mau follow up lagi, akhirnya seringkali nggak kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah tahu nih, tadi kayak Alex tadi bilang, jadi kita tahu kan, oh nextnya aku nanya nih mengenai anaknya. Misalnya anaknya namanya Keisha. Bu, Keisha gimana sekarang? Sekolahnya gimana gitu loh. Jadi kita itu ada sambung menyambung ya. Follow up itu artinya kita itu follow up sekarang untuk kita juga bisa nextnya itu sudah tahu harus ngomong gimana. Jadi follow up itu kita anggap bahwa sambung menyambung. Jangan sampai ada putus. Kalau putus kita bingung mau ngapain, mau ngomong apa gitu. Nah diperlukan untuk kita tadi Khalid sudah mengatakan KPKP. Ya, untuk linknya itu KPKP. Tapi kita ingat jangan sampai apa yang kita tanya tadi nggak kita dengar. Terus habis itu next ke yang lain, misalnya keluarga, nanya keluarga, habis itu nanya kerjaan. Habis itu kita cari kesamaan-kesamaan. Saking bingungnya mikir teori. Padahal sebenarnya kita juga harus mempersiapkan diri. Nanti pas nextnya kita tuh ngomong apa kita harus ingat. Karena kita tahu nanya keluarganya ini tadi, kita udah nyatet buat nextnya kita nanyanya juga nyambung, gitu kan? Betul ya, Pak Alek ya? Betul, betul banget. Nah, Kadang-kadang banyak orang nggak mau nyatet, Bu Sofi. istilahnya nyari jalan muter ya. Iya, Ini karena kayaknya banyak orang saya tuh kan ada nggak mau. delay nih. Iya, banyak orang tuh nggak mau nyatet. Akhirnya hari ini tanya, Bu, anaknya berapa? Nanti pertemuan kedua anaknya berapa? Pertemuan ketiga anaknya berapa? Gitu ya. Lama-lama sebel ya ditanyain terus begitu. Iya. Jadi Iya. pas dia pulang langsung dicatat ya. Oh ternyata Pak Alex anaknya 1, masih baby gitu ya. Karena kalau enggak nanti kan yang di follow up banyak, ketuker nanti. Oh Pak Alex anaknya sudah kuliah ya lah, keliru kan jadinya tambah salah lagi gitu. Iya. Oke. Thank you Bu Sofi sama Pak Alex. Lalu apalagi nih? Apalagi tipsnya yang harus kita lakukan? Bu Sofi nih bisa bantu jawab ya.
Ya, yang kedua adalah attitude yang baik ya, tentu aja ya. Tadi kan kita jadi pribadi yang menyenangkan, kemudian attitude yang baik. Attitude yang baik itu sebenarnya seperti apa? Ya kita ingat golden rule. Dari dulu kita tahu bahwa golden rule itu adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jangan memperlakukan orang lain seperti kita juga tidak ingin diperlakukan yang sama. Misalnya gini. Kita suka nggak sih kalau menunggu orang berlama-lama? Nggak suka. Berarti kita juga harus on time, gitu kan? Ini attitude, termasuk attitude. Misalnya, kita tuh nggak suka kalau misalnya dibully di depan orang, maksudnya dengan cara bercanda gitu ya. Ya jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Sebenarnya simpel aja sih. Apa yang kita nggak suka ya jangan dilakukan sama orang lain gitu. Tapi banyak yang kita itu seringkali dengan maksud itu bercanda, padahal sebenarnya itu nggak enak untuk didengar orang. Contoh, kalau misalnya kita baru ketemu sama orang gitu ya, dan seringkali itu kita itu ngomong misalnya, eh kamu masih gendut apa? Gitu ya. Kamu kan dulu gendut waktu di SMA, itu kan nggak enak ya ngomongnya gitu ya. Jadi kita justru ngomong yang enak-enak. Kita misalnya sudah ketemu ya, ketemu lagi misalnya di Instagram. Kita lihat dulu dia itu sukanya apa. Oh, dia itu sering pergi ke luar negeri misalnya. Kita ngomong, kamu sering banget ya pergi ke luar negeri. Boleh dong cerita sama aku kalau misalnya di Belanda itu ada apa aja ya, gitu. Nah, jadi kita lihat dulu. Kita tujuannya lihat Instagram itu bukan untuk cari pergosipan terbaru atau pamer. Bukan ya. Tapi kita lihat, orang kan posting di Instagram itu kan pasti tujuannya adalah bangga ya, dia makanya posting gitu. Makanya kenapa kok yang di Instagram itu yang jelek-jeleknya itu jarang diposting. Yang bagus-bagus yang diposting kan. Nah, makanya ditanya mengenai itu gitu kan. Perlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Suka nggak kalau di komen, di like? Ya lakukan seperti itu gitu. Kalau misalnya di kehidupan yang nyata ke tetangga gitu ya, kita misalnya lewat ke tetangga gitu ya, kita merasa bahwa ada bunga yang baru nih. Ya kita ngomong, wah bunganya bagus ya Bu, Ibu pintar banget milihnya, warnanya seger banget. Hal-hal kecil yang kita tuh seakan-akan itu sudah hal yang biasa, nggak perlu basa-basi. Dulu saya nggak suka banget basa-basi. Saya bilang, ngapain? Saya mah orangnya gini kok, sukanya ya yang pasti-pasti aja gitu ya, nggak perlu basa-basi seperti itu. Tapi yang kita pikirkan seharusnya bukan mengenai saya, tapi pikirkan apa sih yang menyenangkan buat orang itu, yang kira-kira membuat orang itu tuh menjadi merasa senang, bahagia, itu apa? Dan jangan setiap kali selalu tujuannya itu sudah mikir gini, gimana ya caranya aku untuk bisa nawarin produkku atau nawarin bisnis. Aku kalimat pertamanya apa ya untuk menawarkan bisnis? Nah, biasanya saya ngomong gini, jangan sampai kita berpikir apa kalimat yang tepat untuk menawarkan bisnis. Tapi kita pikirkan apa sih kebutuhan orang itu. Kalau orang itu misalnya, dia itu butuh produk untuk anaknya. Ya kita nawarinnya produk. Bukan mikir agenda kita itu kita mau nawarin apa. Tapi dengarkan dulu dia itu butuhnya apa. Nah, seperti itu. Nah, golden rule itu juga kita itu memperlakukan orang itu seperti orang itu ingin diperlakukan. Nah, antara lain apa? Ya, itu tadi ya, selain kita nggak mau terlambat, terus memuji, terus kita lihat yang di rumahnya, kita perhatikan lah sekitar dia. Atau bajunya. Kadang-kadang memang seringkali kalau kita itu melihat orang ya pakai baju yang bagus gitu ya. Kadang-kadang kita timbul ego, malah berpikir negatif gitu ya mengenai baju itu ya. Padahal sebenarnya harus kita lakukan. Biasakan untuk mempunyai habit itu memuji. Begitu saya melihat bajunya itu cerah gitu ya. Oh dia suka nih warna cerah. Jadi saya bilang, wah seger banget ya bajunya itu. Gitu loh. Padahal sebenarnya kadang-kadang ya kita mungkin nggak seselera sama orang itu. Tapi ingat tempatkan kita di tempat dia. Yaitu dia pasti pakai baju itu karena dia seneng.
Itu selera dia. Tiap orang tuh kan punya selera sendiri, punya gaya hidupnya sendiri gitu kan. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya kan? Mengenai golden rule itu tadi, ya, bagaimana kita harus memperlakukan orang lain seperti orang itu ingin diperlakukan, seperti kita ingin diperlakukan. Gitu. Mungkin Pak Alex bisa menambahkan. Ya, untuk golden rule ini ya tadi yang kita sering di awal tadi sering bilang ya, tadi Bu Dona juga bilang pemilihan kata-kata itu penting banget. Ya, karena itulah gunanya kita tuh harus sering-sering baca buku untuk menambah wawasan kosakata kita gitu ya. Mungkin gini, contoh. Misal nih saya tanya sama Bu Sofi gitu ya, dari Bandung datang ke Surabaya. Niatnya tuh tanya, baliknya kapan? Tapi lebih nyaman mana rekan-rekan kalau saya tanya gini? Loh, Bu Sofi baru datang toh? Iya, dari Bandung. Iya. Yang pertama, saya tanya gini, kapan pulang, Bu? Merasa diusir ya Pak ya? Merasa diusir, kapan pulang? Padahal tujuannya kan sampai kapan di sini, gitu kan. Nah, jadi hati-hati juga dalam pemilihan kata-kata ya. Ya, Untuk mungkin golden rule. perlu ditambahkan dulu di depannya ya. Seperti itu. Ya, supaya ada intronya dulu supaya nggak ngagetin orang gitu kan. Iya, ya kayak Oke. niatnya memuji kan. Oh, saya tahu orang itu, mohon maaf ya, waktu sekolah agak gemuk gitu ya. Ternyata waktu sekarang udah lama gak ketemu, tiba-tiba kurus, langsing gitu ya. Terus tanyanya gini, wih, kok bisa, kamu kurus? Kan rasanya gimana gitu ya. Lah kan hati-hati ya. Dalam pemilihan kata-kata pun, jadi Bu Sofi bilang jangan sampai kita menyinggung. Betul. Satu lagi nih. Mungkin ada kata-kata yang biasanya diucapkan gini. Kamu kok kelihatan mukamu kusem ya, gitu. Nah, Ah, kalau cewek langsung sakit hati loh Pak. betul. Kok Betul belum banget. mandi ya? Kok mukamu kucel banget? Kita itu langsung pasti langsung ngaca masa iya aku kucel gitu. Padahal sudah Itu sih. berjam-jam make upan gitu ya. Iya, mungkin maksudnya kita perhatian, kamu kecapean, mukamu kok Padahal kucel itu gitu ya. cari cara basa-basi. Betul. Bahasa basi tapi salah gitu. Betul. Nah, mungkin ada salah bener ini ya. Gimana Pak Alen? Walaupun misalnya yang Bu Dona bilang, walaupun saat kita tuh mampir ke rumahnya ya pastilah orang kalau di rumah kan jarang make up-nya, nggak mungkin make up yang kayak kita pergi kan, gitu ya. Ataupun kadang banyak yang tidak make up ya. Tapi kata-kata Ibu Dona tuh kok kusem ya, jadi nggak enak loh. Jadi kayak kesannya belum mandi, kayak walaupun kita datang ke rumahnya ya mampir itu Bu Dona ya. Itu bahaya Bu Dona. Bener Simple banget. ya, Pak Alex, Bu Sofi, simple sekali teman-teman. Ini ada do dan don'ts yang kita sering banget lupa gitu. Nah ini Ya. thank you banget nih Bu Sofi dan Pak Alex dan tim pemateri. Ini sudah mempersiapkan do dan don'ts-nya ketika kita melakukan follow up itu apa aja. Mungkin bisa di-sharingkan nih, apa aja yang harus kita lakukan ini. Siapa yang mau jawab nih? Bu Sofi atau Pak Alex nih, Oh, do-nya. yang lebih senior dulu lah. Jangan bilang gitu loh, senior nanti ada yang tersinggung. Senior, Saya kayaknya yang lebih senior Pak Alex ya. Oke, silakan Pak Alex. Fokus membangun hubungan ya. Dunia itu seperti yang tadi kita sudah bahas ya dari tadi nih ditarik kesimpulannya gitu ya. Fokus untuk membangun hubungan kita, jangan fokus kepada diri kita atau agenda kita sendiri. Jadi komunikasi yang baik. Terutama jangan kita sampai memperdebatkan sesuatu ya, komunikasi yang baik, mendengarkan dan bertanya. Nah, mendengarkan itu juga Anda harus mencatatnya ya dalam hati gitu ya, nggak usah sambil nyatet kayak sensus gitu ya. Tapi mendengarkan itu sambil Anda mengingat-ingat untuk nanti Anda kasih catatan-catatan kecil di buku Anda untuk follow up yang next-nya. Ya, bertanya itu akan membantu Anda untuk Anda itu orang itu tuh bisa merasa bahwa Anda itu mendengarkan dia. Jadi ketika kita itu ada orang ngomong ya, misalnya kita sendirilah yang ngomong ke orang lain, kalau orang itu diem aja gitu, kita kan nggak ngerti ya, dia ini dengerin apa enggak gitu kan. Kalau kita tuh sambil bertanya, kalau orang itu sambil nanya, oh jadi benar ya, seperti itu ya. Wah, luar biasa ya, misalnya kayak gitu. Itu kan kita lebih senang, oh nyambung orang ini, nyantel gitu kan. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Terus kita juga harus mengevaluasi. Ya, apa sih yang dari tadi itu kita
belum lakukan. Yang harus diperbaiki apa? Yang masih saya kurang itu apa? Jadi misalnya kita tujuannya kan juga misalnya new member ya. New member itu baru belajar produk. Kita sambil cek apakah dia itu sudah mengerti ya cara untuk penyimpanannya sambil kita merhatiin gitu loh apa ya yang belum ini gitu ya. Kita harus punya data-datanya juga. Terus kemudian ya handling objection tadi. Kalau misalnya orangnya ada pertanyaan kita jawab gitu. Tapi jangan kita merasa sok tahu dan ingat cara menjawab kita ini harus dengan attitude yang baik. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa oh kamu masa nggak tahu gitu aja gitu kan nggak enak ya. Meskipun itu tuh kita itu sama gitu jawabannya, menjelaskan kan dia bertanya gitu ya. Tapi cara menjelaskan kita, wah sama ya Bu ya, ternyata kan tadi ada persamaan ya, sama Bu, ternyata saya dulu juga sama loh nggak paham. Nah, benar Bu, cara penyimpanannya itu karena kita itu produknya nggak pakai bahan pengawet, maka kita harus menyimpannya itu tertutup rapat dan jangan kena tangan ya, simpannya produknya itu ditaruh di atas tutupnya dulu baru kita makan. Misalnya seperti itu. Ya, itu cara-cara kita. Nah, mungkin yang Don bisa dibahas oleh Pak Alex ya, tokoh antagonisnya. Pak Alex. Memang tampak saya terlihat jahat gitu ya. Ya, teman-teman, kalau yang tadi sudah tarik kesimpulan gitu ya, apa sih yang harus kita jangan sampai kita lakukan ya, jangan sampai kita lakukan. Hampir serempet apa yang harus kita lakukan loh. Yang pertama pasti rekan-rekan. Nah, yang pertama, ayo ngaku dosa semua. Siapa yang hanya cuma nawarkan promo ke promo dari bulan ke bulan itu cuma nawarin promo ke promo, gitu ya. Padahal orangnya baru ambil produk akhir bulan. Terus besoknya awal bulan keluar promonya, jebret, tawarkan lagi, emosi kan. Ya, jadi Bukan follow up ya itu Pak ya. nah, jangan sampai kita tuh follow up itu hanya sebatas menawarkan promo, rekan-rekan. Ingat, rekan-rekan, kuncinya di sini adalah kita tuh membangun network, bukan membentuk jajaran para sales, gitu ya. Jadi kunci kita tuh harus bagikan hal yang lain. Apa? Ingat, kita harus membangun kenyamanan, trust. Kuncinya di trust, rekan-rekan, kenyamanan dalam orang tersebut. Ya, jadi jangan cuma hanya menawarkan promo, menjudge di awal, ya seringkali baru ketemu sekali dua kali sudah dijudge. Bahkan seringkali belum pernah ketemu hanya via chat-chatan, nah ini follow up hanya melalui chat, udah dijudge duluan, orang ini nggak bisa nih, nggak aktif. Atau seringkali menjudge hanya karena perkataan dari downline kita, karena mungkin kita bilang nih kita mau follow up kedalaman kita, downline-nya, upline-nya langsung bilang, oh, orang ini agak susah, soalnya orangnya nggak suka. Terus kita telan mentah-mentah. Nah, udah menghakimi dulu. Ya, jadi jangan cuma seperti itu. Oke? Follow up cuma via chat. Dalam artian follow up via chat itu juga kita nggak bisa memungkiri ya, Bu Dona seperti Bu Sofi seperti ini. Karena era COVID ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita sudah berganti era menjadi hybrid. Akhirnya apa? Yang dimulai dari era online kemarin saat COVID, membuat kita tuh bisa lintas daerah punya rekan kerja. Betul ya? Mungkin upline-nya di luar pulau, upline-nya di luar kota, apapun. Nah, seringkali para upline menjadikan alasan tidak bisa ketemu. Oke. Padahal banyak media, Bu Sofi, Bu Dona, bisa via call, sekarang seperti contohnya seperti kita via Zoom. Nah, alasannya akhirnya apa? Jadi tidak peduli loh ke downline-nya. Downline-nya itu nggak peka, nggak pernah ditanya bagaimana kondisinya, nggak pernah ditanya bagaimana kabar jaringannya, nggak pernah di backup, nggak pernah ditanya kamu butuh bantuan apa. Seringkali banyak orang berpikiran, ya aku di luar kota, aku nggak bisa di luar pulau, saya nggak bisa bantu apa-apa nih, gitu kan? Padahal kan
memberikan bantuan itu kan nggak harus ya. Kalau memang satu kota sebaiknya seyogyanya kita bisa mendampingi gitu kan. Tapi kalau luar pulau mau gimana lagi? Betul nggak? Nah, tapi kan kita bisa memberikan perhatian kita bisa memberikan ide-ide pemikiran kita bisa menjadi pendengar yang baik. Mungkin donen kita tuh butuh curhat, punya problem-problem apapun. Misal, punya problem tidak ada ART di rumah. Karena kan sekarang udah zaman anak sekolah semua, yang dulunya COVID nggak berani ART gitu kan, sekarang udah kembali back to normal gitu ya. Dan kan kita bisa memberikan masukan. Kita bahkan bisa memberikan jalan. Iya, tak tarikan ya, tak bantu cari no ya. Siapa tahu ada rekan yang bisa punya ART, bisa kamu dapat ART ya. Kan itu sudah sangat membantu sekali, Bu Dona, Bu Sofi, dan teman-teman semua. Betul nggak? Karena ayolah teman-teman ibu rumah tangga yang dulunya anak dibantuin jaga ART, terus tiba-tiba tidak ada ART saat lebaran misalnya. Stres nggak? Para mama-mama. Kan stres banget lah. Kita tuh bisa bantu meringankan loh. Nah, seringkali terjadi apa? Kitanya follow up hanya via chat. Ya pasti nggak bisa cerita. Dan akibatnya apa? Mikirnya, ya aku nggak otak-otak jaringan itu, wes. Aku nggak ada waktu juga, aku nggak bisa dampingi. Kepekaannya hilang. Nah, tapi minta bonusnya besar, kan lucu. Ya, terus berikutnya, loh, slide-nya kok hilang? Multimedia nggak apa-apa, dibuka sambil dibuka gitu ya. Terus menggurui tadi ya dibilang ya, ingat usahakan kitalah yang selalu ambil bawah dulu di awal. Apa ya bahasanya? Paham maksud saya nggak ya? Mengambil di bawah, memberikan peran penting ke orangnya, jangan cuma menggurui, ya. Mencari mudanya aja. Wah, mentang-mentang udah apply-nya sering turun misalnya gitu ya. Oh ya udah, cari mudanya, nggak pernah follow up lagi ke jaringan, nggak pernah follow up lagi ke downline-nya. Loh, banyak loh di kondisi sekarang zaman online seperti ini. Lah ini bahaya. Jadi tunjukkanlah kepekaannya ya, dan nanti fokus pada agenda sendiri. Karena gini, Bu Sofi, Bu Dona, ini penting banget. Kenapa? Barusan sering banget bahkan downline saya tuh ngobrol, tanya gitu ya. Berarti boleh ya, follow kalau kita follow up itu nggak bahasa DI. Loh, namanya bikin kenyamanan, namanya supaya bikin trust, supaya orang tuh cerita. Seringkali Bu Sofi, Bu Dona, bahkan pertemuan kedua, ketiga, saya tuh nggak bahas HDI loh. Kenapa? Udah terstempel, ya Pak. Udah terstempel track HDI di jidat saya gitu ya. Jadi seringkali saya menunjukkan lebih ke menunjukkan atensi, ketertarikan pada mereka, menggali kebutuhannya. Nah, tapi kalau kita ya tadi ini menambahkan Bu Sofi tadi ya, seringkali kita fokus hanya pada kepentingan diri kita sendiri. Apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini ya? Laku produk apa ya? Saya bisa dapat referensi siapa ya? Saya bisa gali siapa ya? Mikirnya gini kan. Tapi kenapa nggak kita balik mikirnya? Benefit apa ya yang bisa saya berikan buat orang ini? Oh iya ya, mungkin Bu Melisa lagi ada masalah lagi ini. Benefit apa yang bisa saya berikan ya? Oh, lagi cerita apa nih yang dibutuhkan sama Bu Ruslinda? Apa yang bisa saya bagikan ya buat Bu Ruslinda? Kan lebih enak gitu ya. Ya, jadi jangan cuma fokus pada agenda kita. Ya, memang saat kita follow up pastilah ada tujuan. Nggak mungkin nggak ada tujuan kan? Kalau nggak ada tujuan namanya nggak bikin planning dong, gitu kan? Ya, tetap harus bikin planning, ada tujuannya. Saya ketemu A, ketemu si B, ketemu si C, gitu kan? Ada ketemu si A mau bahas apa ya? Ada tujuannya. Tapi kalau memang Anda lihat tidak bisa masuk tujuan Anda, ya jangan dipaksakan. Bahkan seakan-akan mencari celah. Saya masuk dari mana ya? Karena saya pernah sekali, Bu Tofi, Bu Dona, saya mendampingi donen saya, mendampingi supaya ikut acara gitu ya. Donen saya tuh kepengen banget, saya tuh sama saya sama konsumen itu ngobrol-ngobrol, kalau kayak ngomong ngobrol-ngobrol, galilah supaya kedekatan, supaya nyaman.
Tapi dolen saya tuh kayak membawa agenda. Kok dari dalam dalam wajahnya tuh face-nya tuh kelihatan kayak kok nggak bisa masuk ya? Kok nggak bisa masuk ya? Tahu konsumennya itu sampai bilang apa? Ada apa bro? Kamu mau pengen ngomong apa? Kok berarti mukanya nggak enak? Kerasa ya Tuh, Pak ya. Jadi orang kerasa, juga kerasa. bener. Lah kalau sampai digituin kita mau bahas apa? Kita mau ngomong apa? Mau nawarin apapun bisa masuk nggak? Langsung mental blocking Pak. Sudah langsung bleng. Nah, jadi tujuan itu penting. Tetapi Anda lihat, galilah dulu kebutuhannya. Bisa nggak ya tujuan Anda bisa masuk? Ya kalau enggak, jangan dipaksakan. Ya, tapi ingat ya, sesi ini butuh Anda untuk konsultasi. Jangan mengambil konsultasi langsung dari panggung, karena pasti kondisinya berbeda-beda setiap jaringan. Ya, jadi Anda harus mau konsultasi ke upline qualified Anda masing-masing. Oke, itu aja Bu Dona. Oke, terima kasih banget ini dari Bu Sofi, dari Pak Alex. Sesi-sesinya terlihatnya simple, seperti cerita, tapi itulah yang memang sebenarnya kita lakukan untuk follow up semuanya, Mas. Simple saja. Yang penting kita jadi orang yang menyenangkan. Oh, kalau menyenangkan apakah bawaan lahir? Enggak, Bapak Ibu ya, ternyata kita bisa pelajari dan kita juga bisa improve itu. Kita belajar lebih tentang people skill. Kita punya golden rule, perlakukan orang lain seperti apa yang ingin kita juga diperlakukan. Seperti itu. Sesi kita ini cepet banget ya, Bapak Ibu semuanya ini sudah di penghujung nih. Nggak kerasa kita sudah hampir selesai. Mungkin ada sedikit pesan nih dari Bu Sofi dan Pak Alex untuk menutup sesi ini tuh. Buat teman-teman semuanya apa yang harus dilakukan sedikit saja. Silakan Bu Sofi. Oke, terima kasih Kak Dona. Jadi kalau saya itu kembali ke tujuan kita. Kita lihat bahwa kita itu membangun bisnis jaringan, betul kan? Jaringannya itu terdiri dari apa? Terdiri dari manusia-manusia. Itulah sebabnya saya bilang kita harus punya people skill, punya pemahaman atas manusia. Karena yang kita bangun manusia, bukan banyak-banyakan produk. Betul ya, teman-teman ya. Jadi kita harus punya people skill yang baik. Ada rekan saya itu nanya ya tadi, kenapa sih aku harus ikut training-training seperti ini? Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya kita cuma mau jualan tok, bukan membangun jaringan, tuh kok jualan tok ngerti nggak ya yang lain ya? Kalau mau jualan saja gitu ya, jualan saja, maka kita nggak perlu ikut training-training, nggak masalah. Tapi tujuan kita adalah membangun jaringannya. Ketika kita tujuannya membangun jaringan, kita itu otomatis harus punya kemampuan lebih. Nah, kenapa ikut training? Karena kita itu harus punya kemampuan untuk membuat orang lain ini suka. Kita harus bisa menggerakkan orang. Orang itu harus bisa kita gerakkan, kan kita nggak bayar orang. Maka ketika orang itu mau bergerak, itu adalah karena keinginannya sendiri. Gimana sih caranya menggerakkan orang? Caranya menggerakkan orang, kita harus tahu dia itu sukanya apa, maunya apa. Dan kita harus bilang bahwa kita tuh harus menjelaskan ke mereka bahwa kita itu bisa membantu kamu, saya tuh bisa membantu kamu untuk kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan itu dengan cara melakukan seperti yang aku sarankan ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya klik, supaya orangnya itu mau jalan bareng-bareng sama kita. Gitu ya tipsnya. Karena kita ingat membangun jaringan networknya itu manusia. Gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, Kak Dona. Thank you Bu Sofi. Lanjut nih Pak Alex, silakan. Oke, rekan-rekan, pesan saya cuma begini buat kita semua gitu ya. Eh, Janganlah kita itu bosan-bosan, janganlah kita malas-malas, janganlah kita jenuh-jenuh untuk melakukan follow up. Kenapa? Karena seringkali banyak orang tidak mau melakukan follow up karena tidak kelihatan hasilnya. Berbeda dengan prospek, kita langsung dapat hasil, entah itu penjualan produk atau member. Follow up seringkali banyak orang tidak mau melakukan karena hasilnya tidak kelihatan secara langsung. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah tidak pernah ada dalam sejarah HDI muncul leader-leader besar sampai sekarang yang tanpa hasil follow up.
Oke, jangan pernah takut salah, lakukan aja terus-menerus sambil terus dievaluasi dan terus berkonsultasi. Oke, itu. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Sofi, Pak Alex, luar biasa. Kita sudah belajar banyak ya. Bapak Ibu setuju ya, luar biasa materi hari ini simple tapi sangat bermakna karena itu memang benar-benar yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rekan kerja, mencapai kita posisi yang lebih tinggi dengan melakukan follow up. Dan jangan lupa kita selalu memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jangan lupa lagi kita selalu apa? Yang tadi yang pertama ada yang ingat? Menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya. Dan semuanya bisa dipelajari. Oleh karena itu kita sama-sama belajar, kita baca bukunya dan kita praktekkan. Langsung praktek ya Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan sharing masing-masing di grup masing-masing, konsultasi bersama leader-leadernya masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin bisa tepuk tangannya dulu dong secara virtual untuk Bu Sofi dan Pak Alex. Thank you ilmu-ilmunya. Terima kasih banget. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya peserta hari ini. Sungguh luar biasa, masih standby 90 orang di sini, 98 orang untuk mendengarkan tips-tips yang luar biasa. Terima kasih. Nah, jangan lupa nih, kita akan ada acara-acara berikutnya. Mungkin saya sharing sedikit. Oh, ini dia yang tadi ya, 25 Ways to Win with People, bukunya. Ada sale 30%, ibu-ibu kita pasti senang ya kalau udah ada sale. Silakan dicek, langsung check out, bisa langsung telepon di nomor telepon tersebut, atau bisa melalui Shopee dan lain-lainnya. Silakan. Yang paling penting di sini adalah buku 25 Ways to Win with People untuk kita bisa belajar tentang people skill. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini ada paket lagi, Startup Your Business Package. Ini kita ada rahasia kekayaan alam, ini product knowledge kita, lalu Secret Book of MLM, lalu Master of Recruiting. Ini hanya 250.000 saja. Gitu. Next. Nah, ini yang luar biasa nih, HDI Learning Center Semarang, kedatangan Bapak Nugroho Tantra. Luar biasa yang ada di Semarang, jangan sampai terlewatkan, karena seperti yang tadi dikatakan Pak Alex, ketika kita mau seperti beliau, kita harus bertemu, harus sharing pikiran, harus tahu bagaimana cara-caranya. Kesempatan ketemu Pak Nugroho susah banget sekarang ya, banyak sekali agenda beliau, jadi kita benar-benar harus memanfaatkan. Ketika ada di kotanya kita, jangan sampai kita ketinggalan. Next. Nah, ini berikutnya yang luar biasa lagi, kita selalu difasilitasi dengan sesi-sesi apabila ada rekan kerja baru atau prospek, bisa kita ajak ke business opportunity sharing. Nah, ini juga melalui Zoom atau onsite. Bisa dilihat tanggalnya hari Sabtu, tanggal 12 Agustus, dan yang onsite adalah hari Minggu, tanggal 13 Agustus. Acaranya banyak banget ya. Gebiar Kemerdekaan. Gebiar Kemerdekaan ini akan ada meet and greet bersama Bapak Nugroho Tantra lagi. Jangan sampai terlewatkan dari Brand Center Surabaya, acaranya di G-Walk Citraland, tanggal 20 Agustus, hari Minggu. Ajak teman-teman yang keluarga yang sebanyak-banyaknya ya, karena hadiahnya juga luar biasanya, ada Royal Jelly, Kids Tree, dan Propalix. Wow, luar biasa. Oke, selanjutnya. Wah, ini ada yang luar biasa lagi. Oke, yang pertama adalah sesi dari Ibu Rosita Dewi, Star Crown kita ya. Oke, lalu ada juga dari sesi tanggal 15 ya, Dare to Start Now, Ibu Rosita Dewi dari tanggal 15 pukul 7 malam. Oh, ada special guest-nya. Nah, ini tambah penasaran nih, siapa ini special guest-nya? Dare to Start Now. Nah, yang berikutnya adalah Independence Live. Hari Senin tanggal 21 jam 7 malam dibawakan oleh Ibu Yuyen Purnomo dan Bapak Felix. Oke, lanjut.
Nah, ini kita masih akan dibekalin juga 3 days basic leadership. Ini untuk semuanya, karena semuanya adalah pemimpin-pemimpin ya. Semuanya memimpin, meskipun rekan kerjanya masih cuma satu, wajib ikut. Karena ini adalah basic-basic yang harus kita lakukan ketika kita akan ingin menjadi network builder. Oke, berikutnya nanti di tanggal 22 Agustus ya. Jadi masih bisa daftar lagi. Dan ini tadi yang dibahas oleh Pak Alex dan Bu Sofi, jangan sampai terlewatkan yang ada di Jawa Timur, meeting luar kota tanggal 26 dan 27 Agustus. Jangan sampai ketinggalan, dan juga yang di Jawa Tengah 9 sampai 10 September. Jangan sampai ketinggalan, langsung daftar. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya apresiasi sekali lagi untuk teman-teman yang masih standby di sini. Marilah kita lakukan apa yang sudah kita pelajarin hari ini. Karena ilmu setinggi apapun kalau tidak dilakukan tidak akan ada gunanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Semuanya yang baik itu adalah kemurahan dari Tuhan, dan saya bersyukur sekali semuanya kita di sini. Pasti kita akan mendapatkan hasilnya ketika kita bisa melakukan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Sampai ketemu.